Perasaan jatuh itu masih menghantuiku. Kata-kata Ethan saat mendorongku masih bergema, "Kenapa kamu tidak mati saja?" Mataku terbuka lebar. Aku tidak berada di tanah yang dingin, tetapi di tempat tidurku sendiri. Kalender dengan jelas menunjukkan tanggal 14 Desember. Hujan badai kiamat 5 tahun yang membanjiri sebagian besar kota tepat 3 hari lagi. Aku telah terlahir kembali pada saat Ethan dan aku terikat dengan sistem ganda. Kenangan hidupku yang lalu kembali membanjir, membuatku menggigil hingga ke tulang. Suara mekanis dingin memenuhi kepalaku, dan 2 layar cahaya biru redup muncul, sistem pembesaran 100x dan sistem pengecilan 100x. Ethan bereaksi seketika. Dengan auman, dia menerkam, dan mengikat dirinya ke sistem pembesaran, meninggalkan aku dengan sistem pengecilan. Baru kemudian aku menyadari dia menginginkan sistem pembesaran, agar dia bisa menggunakan kekuatannya untuk melindungi Chloe, wanita yang dicintainya, setelah gagal menyelamatkannya di kehidupan sebelumnya. Hanya dengan sistem pengecilan, aku menjaga kami tetap hidup selama 5 tahun yang brutal. Saat air banjir masuk rumah kami, aku mengecil dan sembunyi di celah-celah, lalu mengecil dan simpan persediaan penting. Saat makanan menipis, aku mengecilkan roti terakhir kami sebesar butiran beras. Dengan sistem pembesaran, yang menurut Ethan terlalu merepotkan untuk digunakan, aku biasanya meminjam dan mengoperasikannya kemudian, hampir tidak bisa menjaga kami berdua tetap hidup. Aku melakukan segalanya untuk melindunginya. Tapi saat keluarga Chloe kehabisan makanan, aku menolak menggunakan sistem untuk mendukungnya. Persediaan sudah langka, dan kami hampir tidak bisa menjaga diri kami tetap hidup. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa kami berdua untuk memuaskan obsesinya pada Chloe. Keputusan itu memicu kematianku. Saat badai akhirnya reda, dan banjir surut, Ethan menghadangku di atap, matanya membara dengan kebencian yang mendalam. Dia bilang keluarga Chloe tidak selamat, dan itu semua salahku. Dia menyebutku egois dan tidak berperasaan karena menghancurkan kesempatannya melindungi Chloe. Begitu dia selesai bicara, dia mengangkat tangannya tanpa ragu. Lalu dia mendorongku dari gedung. Baru saat itu aku sadar bahwa semua yang kuberikan selama 5 tahun tidak berarti apa-apa di samping obsesinya pada Chloe. Silakan pilih sistem kalian masing-masing. Suara mekanis yang familiar terdengar lagi. 2 layar holografik muncul di depan kami. Ethan baru saja bangun dari tidurnya, tapi kantuknya langsung berubah menjadi kegembiraan. Matanya tertuju pada sistem pembesaran. Itu mewujudkan obsesinya untuk menyelamatkan Chloe, dan satu-satunya tujuannya di kehidupan kedua ini. Aku mencibir dalam hati. Jadi dia juga terlahir kembali. Dia tidak kembali untuk menebus kesalahanku. Dia hanya ingin kesempatan lagi untuk mendapatkan sistem pembesaran dan menggunakannya untuk melindungi gadis impiannya. Sedangkan istri yang bertahan melewati kiamat bersamanya, aku masih bisa dibuang, hanya batu loncatan. Aku ingin sistem pembesaran. Ethan meraung, sepanik dan seobsesif seperti di kehidupan kita sebelumnya. Melihatnya seperti ini, kebencian dan kekecewaan lamaku mereda, hanya menyisakan kejelasan yang dingin. Karena bahkan dengan kesempatan kedua, dia masih akan mengorbankanku untuk Chloe. Kali ini, aku tidak akan pernah berkompromi lagi. Aku juga tidak akan menyia-nyiakan diriku untuknya. Sistem pengecilan tidak memiliki kekuatan mentah yang lain, tapi ia memegang kunci untuk bertahan hidup di kiamat. Ia bisa mengecilkanku agar aku bisa bersembunyi dari bahaya. Ia juga bisa memampatkan makanan dan persediaan untuk penyimpanan, menghemat ruang dan menghindari deteksi. Itu adalah taruhan teraman untuk bertahan hidup. Di bawah tatapan Ethan yang hampir manik, aku berbicara dengan tenang tapi tegas. Kalau begitu aku akan memilih sistem pengecilan. Sistem berbunyi untuk mengonfirmasi pengikatan. Ethan segera mencoba sistem pembesaran, memperbesar gelas di meja 100 kali lipat. Itu menjadi sangat besar, hingga menutupi setengah meja. Dia bergumam antusias, "Kali ini, aku akan menjaganya aman." Sistem baru saja selesai mengikat, saat Ethan menatap gelas itu yang kini membesar 100 kali lipat. Dengan penuh obsesi, ia mengitarinya, memeriksa setiap inci, lalu menyentuh permukaannya. Dengan lembut, suaranya penuh percaya diri. Dengan sistem pembesaran ini, aku bisa menghentikan banjir dan menimbun persediaan untuk menjaga Chloe aman di tengah kiamat. Yang terpikir olehnya hanyalah menggunakannya untuk membuat Chloe merasa aman dan membutuhkannya. Ia sudah bisa membayangkan rasa terima kasihnya. Aku duduk di dekatnya, mengamati dengan dingin, merasakan denyut lemah sistem pengecilanku. Ethan selalu percaya bahwa pembesaran adalah pilihan orang kuat. Dia tidak pernah melihat keuntungan tersembunyi dari pengecilan. Aku bisa mengecil seukuran semut dan bersembunyi di sudut manapun. Aku bisa mengecilkan sekotak makanan seukuran telapak tangan. Di saat kiamat, tetap tersembunyi lebih baik daripada memamerkan kekuatan. Aku diam-diam memikirkan rencanaku.
Badai akan datang dalam 3 hari. Aku harus cepat menimbun persediaan dan menyiapkan ruang rahasia di kamarku. Aku telah membangunnya saat renovasi dan tidak pernah memberitahu Ethan tentang itu. Setelah aku mengecil dan bersembunyi di dalam, aku akan benar-benar aman. Seluruh rencana telah tersusun, tapi aku pura-pura tidak peduli. Aku biarkan dia pamer. Setelah Ethan puas, dia menoleh padaku, matanya menyelidik dan mengejek. Vanessa, sistem pengecilanmu hanya bagus untuk bersembunyi. Itu tidak bisa melindungi siapapun di kiamat. Dia berhenti, lalu menambahkan dengan tajam, hanya sistem pembesaran yang kuat yang bisa melindungi orang-orang yang berarti. Dengan sistem yang tidak berguna itu, kamu mungkin bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Aku tahu persis maksudnya. Dia menghina sistemku untuk menyombongkan bahwa dia bisa melindungi Chloe. Aku menekan kebencianku dan memberinya senyum acuh tak acuh. Itu hanya sistem, asalkan berfungsi. Aku baik-baik saja. Aku tidak seobsesi dirimu. Aku hanya perlu melindungi diriku dan menimbun cukup persediaan. Aku bersikap tidak peduli agar dia menurunkan kewaspadaannya. Tapi hanya aku yang tahu bahwa melihat obsesinya pada Chloe mengingatkanku pada rasa sakit kejatuhanku yang fatal. Kebencianku pada dia dan Chloe yang palsu dan tak berdaya itu membara lebih panas dari sebelumnya. Saat Ethan melihat aku tidak membantah atau cemburu, dia akhirnya menurunkan kewaspadaannya. Dia dengan bersemangat bermain dengan sistemnya lagi, membesarkan gelas airnya, dengan hanya gadis impiannya di pikirannya. Aku menurunkan pandangan untuk menyembunyikan tatapan dinginku. Bertahan hidup jauh lebih penting daripada bertengkar dengannya. Aku tidak bisa menyanyiakan sedetik pun dari 3 hari ini. Saat Ethan menikmati sistem pembesarannya, kenangan 5 tahun penuh siksaan dan pengkhianatan kembali membanjiri diriku. Badai itu datang dengan cepat. Dalam 3 hari, jalanan di bawah terendam banjir. Pemadaman air dan listrik menjadi hal biasa. Setiap suapan makanan sangat berharga. Aku menggunakan sistem pengecilanku untuk menimbun persediaan dan sistem pembesaran Ethan untuk keadaan darurat. Itu hanya cukup untuk membuat kami berdua bertahan hidup. Namun, pikiran Ethan tidak pernah tertuju pada bertahan hidup. Pikiran itu selalu tertuju pada Chloe di seberang lorong. Dia akan bilang keluarga Chloe tidak siap dan datang menuntut persediaan dariku. Awalnya, hanya setengah karung beras, beberapa botol air. Kemudian, dia menuntut agar aku mengecilkan dan mengantarkan 1 kotak penuh makanan kaleng supaya dia bisa diam-diam membantu Chloe. Aku menolak berulang kali. Aku bilang padanya kita hampir enggak bisa bertahan sendiri. Tapi dia akan terus mengomeliku tanpa henti atau mendiamkanku, menyebutku tidak berperasaan karena mengabaikan kewajibannya pada Chloe. Dan Chloe selalu bersikap lemah lembut dan perhatian. Setiap kali Ethan membawa persediaan, dia akan menolak dengan air mata berlinang. Ethan, ini nggak benar. Vanessa akan marah. Aku nggak sanggup. Tapi kemudian dia membiarkan keluarganya mengambilnya dan menghela napas dengan sengaja di depan Ethan. Ini semua salahku, karena telah menempatkanmu dan Vanessa dalam posisi ini. Jika ini membuat kalian berdua bertengkar, aku akan merasa bersalah. Dia terdengar perhatian, tapi setiap kata menjauhkan kami. Ethan sudah membenci penolakanku untuk membantu Chloe. Setelah mendengar itu, dia melihatku sebagai orang yang picik dan kejam. Dia semakin memihak Chloe dan menjadi lebih dingin padaku. Lebih dari sekali, aku melihat Chloe di depan pintunya, dengan santai mengeluh pada Ethan tentang hidupnya yang berat. Tapi aku bisa melihat tipu daya di matanya. Ethan akan memintaku menggunakan sistemku, bahkan saat makanan kami hampir habis. Ini berlangsung selama 5 tahun. Aku melindunginya dan persediaan kami, tapi aku tak bisa mempertahankan hatinya. Melihat ke belakang, kami mulai dari nol. Uang pas-pasan, tapi hidup stabil. Aku menghabiskan tabungan bertahun-tahun untuk tempat ini. Kukira itu awal kebahagiaan kami. Tapi lalu Chloe pindah ke seberang lorong, dan semuanya berubah. Aku kemudian tahu, Chloe adalah cinta pertamanya. Dia menyimpan perasaan padanya selama bertahun-tahun, dan tak pernah sekalipun bilang padaku. Dengan tingkah manis dan polosnya, dia dengan mudah membangkitkan lagi obsesinya. Dia tak pernah menghadapiku langsung. Dia hanya pura-pura tak berdaya di depan Ethan, membuatnya ingin memberikan segalanya padanya. Sedikit demi sedikit, dia mengabaikan perasaanku dan melupakan kelangsungan hidup kami sendiri. Bukannya aku tidak melawan, aku coba bicara dengannya. Aku coba menyembunyikan persediaan kami. Tapi dia selalu punya alasan untuk membantu Chloe. Dia bahkan mencuri makanan yang sudah aku kecilkan untuk disimpan dan memberikannya padanya. Saat badai akhirnya berakhir, dia tahu keluarga Chloe tidak selamat di hari-hari terakhir itu. Dia melampiaskan semua amarahnya padaku. Di atas atap, dia melupakan 5 tahun cinta dan pengorbananku. Yang dia ingat hanyalah bahwa aku tidak akan membiarkannya membantu Chloe dengan cara apapun. Dia menyebutku dingin dan egois dan bilang aku menghancurkan mimpinya. Saat dia melontarkan tuduhan itu,
dia mengangkat tangannya tanpa ragu dan mendorongku dari gedung. Aku tersentak kembali ke masa kini. Nyeri tumpul di dadaku masih terasa. Aku menatap Ethan, masih sibuk dengan sistem pembesarannya. Tatapanku menjadi sedingin es. Sekali saja cukup untuk belajar pelajaran itu. Di kehidupan ini, dia bisa melindungi cinta pertamanya. Aku akan melindungi hidupku sendiri. Kami tidak ada hubungan satu sama lain. Setelah Ethan selesai menguji sistem, kegilaan di matanya belum surut. Yang terpikir olehnya hanyalah memberitahu Chloe rahasia itu segera. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun padaku, dia meraih jasnya dan pergi. Dia bergegas pergi dengan penuh semangat, bergumam lirih, "Chloe, akhirnya aku bisa melindungimu." Aku dengan dingin melihatnya pergi, lalu mengeluarkan dan membuka kunci ponselku. Tanggal 14 Desember menonjol di layar. Hanya 3 hari lagi hingga hujan deras. Aku tidak bisa menyia-nyiakan waktu lagi. Aku tak ragu. Aku berganti pakaian yang nyaman untuk bergerak, meraih dompet, kunci mobil, dan tas belanja besar yang sudah kusiapkan, lalu langsung pergi ke supermarket terbesar di dekat sini. Tempat itu masih ramai dan sibuk. Tak ada yang tahu bencana akan datang. Aku menyusuri lorong-lorong dengan keranjangku. Beras, tepung, minyak, kerupuk, dan daging, kaleng dan air memenuhi setengah keranjang. Lalu aku menuju ke lorong perlengkapan rumah. Aku membeli banyak tisu toilet, disinfektan, obat-obatan dasar, dan korek api. Dengan sistem pengecilan kali ini, aku bisa mengecilkan dan menyimpan berapapun. Aku harus menyetok semua yang kubutuhkan, dan tidak mengulangi kesalahan kehidupan masa laluku. Saat aku membawa beberapa tas ke rumah, Ethan baru saja pulang dari seberang lorong. Senyum lembut masih tersisa di wajahnya. Pasti dia menikmati bicaranya dengan Chloe. Saat dia melihatku masuk dengan tas belanjaan, kejutan muncul di matanya. Lalu dia pura-pura peduli dan bergegas mendekat. "Vanessa, kenapa kamu beli banyak barang?" Dia melembutkan suaranya, tapi tidak mau menatap mataku. Setelah jeda, dia pura-pura enggan. Masih ada uang? Pinjam aku beberapa juta. Aku perlu perlengkapan rumah." Aku menyaksikan akting menyedihkannya dan mencibir dalam hati. Dia hanya ingin uangku untuk memikat gadis impiannya, sambil berpura-pura mengutamakan keluarga. Aku meletakkan belanjaan dan menolak, tenang namun tegas. Aku bokek. Aku baru saja memesan kulkas baru. Itu menghabiskan semua tabunganku. Aku bahkan membeli belanjaan ini secara kredit. Saat Ethan melihatku duduk dengan wajah batu dan tidak mau bergerak, kelancangannya perlahan sirna. Dia menendang bangku di dekatnya dengan kejam, lalu batuk 2 kali untuk menutupi ledakannya. Dia memalingkan muka, terlalu takut untuk menghadapiku, tapi tetap meninggalkan satu ancaman terakhir. "Tunggu saja." Lalu dia membanting pintu kamarnya. Aku mengabaikan ancaman kosongnya dan membungkuk untuk mengumpulkan perlengkapan. Aku tahu dia tidak akan melepaskan ini. Tentu saja, kurang dari setengah jam kemudian, Ethan keluar sambil membawa kantong plastik. Dia memasang senyum lembut yang sengaja, dan bahkan melembutkan suaranya. "Vanessa, aku lihat kamu masih punya beberapa camilan. Ibu Zhang di lantai bawah tinggal sendiri. Aku akan memberinya sedikit. Itu akan menjadi amal baikku hari ini." Aku melirik kantong di tangannya. Di dalamnya ada bungkus yang baru kubuka biskuit padat dan cokelat. Aku menyimpannya untuk kiamat. Dia tidak bisa menyembunyikan kepanikan di matanya. Itu bukan untuk seorang wanita tua. Dia jelas-jelas membawanya untuk memenangkan hati Chloe. Aku tidak menegurnya. Aku hanya mengangguk dingin. "Silakan, lihat saja berapa lama mereka bertahan pura-pura ini." Melihat betapa mudahnya aku setuju, mata Ethan berkilat dengan kegembiraan rahasia. Dia pergi dengan langkah ringan dan langsung menyeberangi lorong. Aku diam-diam berjalan ke pintu masuk dan mengintip melalui lubang intip. Chloe membuka pintu. Melihat tas di tangan Ethan, dia tampak tersanjung tapi ragu-ragu dan dengan lembut menolaknya. "Ethan, aku tidak bisa menerima ini. Ini camilan milik Vanessa. Kalau kamu berikan ini padaku, dia akan marah kalau tahu." "Aku tidak bisa mengambilnya." Dia protes, namun dia tidak mundur satu langkah pun. Matanya terus menatap tas itu. Ethan cepat-cepat menyodorkannya ke tangannya. Suaranya mendesak namun penuh kasih sayang. "Tidak apa-apa, aku bilang padanya, ini untuk para lansia." Dia tidak keberatan. "Ambil saja, kiamat sudah hampir tiba. Nggak ada salahnya menimbun makanan." Chloe dengan malu-malu menerima tas itu. Dengan lembut menyentuh punggung tangan Ethan. Senyuman lembut memenuhi matanya sambil dia dengan lembut mengingatkannya. "Yah, terima kasih, Ethan. Kamu sangat baik padaku. Tapi jangan lakukan ini lagi. Kalau Vanessa tahu, kalian akan bertengkar lagi. Aku tidak ingin ikut campur antara kamu dan istrimu." Kata-katanya terdengar perhatian, tapi setiap kata membuat Ethan terpikat. "Benar saja, Ethan." Langsung tersipu dan mengangguk, berjanji, "Jangan khawatir. Aku tidak akan biarkan dia menyusahkanmu. Aku akan melindungimu mulai sekarang." Setelah mereka main mata sedikit lagi, Chloe memeluk tas itu dan menutup pintu. Ethan berdiri di luar tersenyum lebar seperti orang bodoh sebelum akhirnya kembali, puas sekali. Aku mengalihkan pandangan,
hatiku sedingin es. Di kehidupan masa laluku, Chloe sama saja, selalu pura-pura malu dan susah didapat. Dia mengaku takut merusak pernikahan kita, tapi diam-diam memisahkan kita, membuat Ethan selalu menurut padanya. Dia membuatnya rela memberikan segalanya padanya, bahkan jika itu membuat kami tidak punya apa-apa untuk hidup. Menatap pintu kamar tidurnya, aku mengurungkan niat untuk tinggal satu atap. Bahkan jika aku mengecilkan diri dan bersembunyi, Ethan dan Chloe mungkin masih bisa menemukanku. Mereka akan melakukan apa saja demi persediaan. Aku terlalu ceroboh di kehidupan sebelumnya. Dia dengan mudah menemukan persediaan tersembunyiku. Kali ini, aku harus mengamankan sebuah tempat di mana aku benar-benar aman. Aku tahu tempatnya, ruang aman. Saat aku merenovasi tempat ini, aku menyuruh para pekerja membangunnya untukku. Itu tersembunyi di balik lemari kamarku, tanpa jejak dari luar. Ukurannya sekitar sebesar kamar mandi, kompak, tapi cukup besar. Mekanisme pembukaannya tersembunyi dengan baik. Hanya aplikasi pribadi di ponselku yang bisa membukanya. Tanpa kata sandi dan akses, Ethan bisa merobohkan rumah dan tetap tidak akan menemukan pintu masuknya, apalagi membuka pintunya. Ethan sibuk mengutak-atik sistem pembesarannya. Dia terus menyeringai ke arah tempat Chloe. Aku diam-diam bangun dan pergi ke kamarku. Aku mengunci pintu dan berjalan ke lemari. Aku mengeluarkan ponselku dan membuka aplikasi pribadi. Layar kunci muncul. Setelah aku memasukkan kata sandi, lemari itu perlahan bergeser, memperlihatkan pintu masuk ruang aman yang gelap. Di dalamnya gelap gulita. Aku menekan saklar tersembunyi di dinding. Lampu lembut langsung menyala, menerangi seluruh ruangan. Ruang aman itu benar-benar kosong, yang membuat perencanaan tata letak menjadi mudah. Aku berjalan ke sudut dan mengusapkan jari di dinding yang dingin. Aku sudah punya rencana. Kiamat akan berlangsung lama. Persediaan yang ditimbun tidak akan bertahan selamanya. Aku harus menjadi mandiri sebagian. Di dekat jendela ruang aman, aku akan membuat taman mini untuk sayuran yang kuat dan cepat tumbuh, seperti bok choy dan tauge. Itu sudah cukup untukku. Untuk tanah dan benih, aku bisa mendapatkannya besok sambil menyelesaikan perburuan persediaanku. Aku akan pergi ke hutan belantara, di luar kota. Di sana, aku akan menggali tanah subur dan membeli benih sayuran. Aku akan menggunakan sistem pengecilan untuk mengubah tanah menjadi balok-balok kecil, membawanya kembali, dan menyebarkannya di sudut untuk membuat tempat tanam sederhana. Untuk air, aku bisa mengecilkan dan menyimpan air botolku, lalu menaruh tangki air kecil di sini. Aku bisa mengembalikannya kapanpun diperlukan. Itu bisa untuk irigasi dan minum. Aku berjalan mondar-mandir di ruang aman, menyempurnakan setiap bagian tata letak. Di sepanjang dinding, aku akan meletakkan kotak-kotak persediaan yang dikecilkan. Aku akan membiarkan bagian tengah kosong untuk berjalan. Taman mini membutuhkan drainase, ditambah kipas ventilasi kecil untuk menjaga sirkulasi udara. Setelah semua persediaan dan peralatan terpasang, ini akan menjadi tempat amanku di kiamat, memutuskan semua ikatan kelangsungan hidup dengan Ethan dan Chloe. Pagi-pagi keesokan harinya, aku pergi begitu matahari terbit. Pagi-pagi keesokan harinya, aku pergi begitu matahari terbit. Badai hanya tinggal 2 hari lagi. Setiap detik sangat berharga. Pertama, aku mengemudi ke pasar grosir dan menghabiskan sisa uang di rekeningku. Aku memesan 10 kardus masing-masing untuk biji-bijian, minyak, beras, dan tepung. Aku mengisi bagasi dengan kerupuk tekan, dendeng vakum, dan buah kalengan. Dan buah kalengan. Lalu aku mengambil beberapa kotak kebutuhan pokok, tisu toilet, disinfektan, dan obat-obatan. Aku bahkan membeli perlengkapan darurat seperti lilin dan korek api. Saat melewati toko hewan, aku masuk dan membeli 2 kandang anak ayam yang baru menetas. Ayam bertelur, dan setelah besar, mereka bisa dijadikan daging. Makanan segar sangat langka di kiamat. Lalu aku pergi ke toko furnitur. Aku memilih tempat tidur kecil, meja, dan lemari penyimpanan. Semuanya pas di ruang aman. Setelah pemilik mengantarkannya ke lahan kosong di luar kota, aku mengaktifkan sistem pengecilan dan mengecilkan furnitur, anak ayam, dan kotak-kotak hingga seukuran telapak tangan. Setelah pemilik mengantarkannya ke lahan kosong di luar kota, aku mengaktifkan sistem pengecilan dan mengecilkan furnitur, anak ayam, dan mengecilkan kotak-kotak hingga seukuran telapak tangan. Setelah pemilik mengantarkannya ke lahan kosong di luar kota, memasukkannya ke dalam ransel. Mengaktifkan sistem pengecilan dan tidak ada yang akan melihatku membawanya pulang. Setelah itu selesai, aku mengemudi ke hutan di luar kota dan menemukan sepetak tanah subur yang rimbun. Setelah itu selesai, aku mengemudi ke hutan di luar kota dan menemukan sepetak tanah subur yang rimbun.
Aku mengeluarkan karung yang sudah kusiapkan dan mengisi beberapa di antaranya dengan tanah. Aku juga memilih 3 bibit pohon yang sehat dan menggunakan sistem pengecilan untuk mengecilkannya menjadi balok kecil. Aku juga memilih 3 bibit pohon yang sehat dan menggunakan sistem pengecilan untuk mengecilkannya menjadi balok kecil. Aku menyimpannya bersama perlengkapan lainnya. Dengan tanah dan bibit pohon, aku akhirnya bisa membuat kebun mini di ruang aman dan kurang lebih bisa mandiri. Saat aku sampai di rumah, membawa ransel penuh perlengkapan yang dikecilkan, hari sudah malam. Ethan duduk di sofa dengan kaki bersilang, sebuah tas belanja kecil, berisi mie instan dan 2 botol air di depannya. Saat dia melihatku kembali, dia bahkan tidak bertanya apa yang aku kumpulkan. Malahan, dia mendekat, tampak sombong. Aku juga beli beberapa makanan, tidak banyak, tapi cukup buat kita bertahan sementara. Aku melirik tas perbekalan itu dan langsung tahu apa yang terjadi. Dia jelas hanya membeli sedikit ini, menghabiskan sebagian besar uangnya untuk Chloe. Benar saja, dia menambahkan dengan pura-pura setia. Aku memberikan beberapa perbekalan pada Chloe, tapi dia tidak mau ambil banyak. Dia terus bilang kita harus menyimpannya untuk diri sendiri, dan menyuruhku berhenti khawatir padanya. Bukankah dia sangat perhatian? Dia terdengar sangat tergila-gila, seolah komentar sopan kecil Chloe adalah bukti cukup perasaannya. Aku tidak menjawab, aku hanya meliriknya dengan dingin. Mengandalkan sistem pembesarannya, dia pikir di kiamat ini, dia akan aman asalkan bisa membesarkan barang. Dia lupa betapa langkanya perbekalan itu sendiri. Sekarang dia diam-diam memberikan semua perbekalan kita pada Chloe, dan beberapa patah kata manis palsu membuatnya berputar-putar. Dia sangat bodoh luar biasa. Aku langsung membawa ranselku ke kamar tidur. Setelah mengunci pintu, aku masuk ke ruang aman. Aku mulai mengembalikan perbekalan satu persatu. Perabotan kembali ke tempatnya. Aku menyebarkan tanah ke bedeng taman. Aku menempatkan anak ayam di kandang mini yang sudah disiapkan. Aku merapikan perbekalan ke dalam kotak penyimpanan. Seiring ruang aman semakin penuh, aku merasa semakin aman. Sementara itu, di ruang tamu, Ethan masih tersenyum lebar pada ponselnya. Dia mungkin sedang chatting dengan Chloe. Kami seperti 2 garis yang sejajar sempurna. Dia tenggelam dalam fantasi menyelamatkan gadis impiannya. Aku fokus membangun benteng kelangsungan hidupku. 2 jalan yang saling bertolak belakang. Tidak ada yang mengganggu yang lain. Saat fajar pertama, aplikasi cuaca ponselku mengeluarkan peringatan hujan deras. Peringatan 25, waktu peringatan hujan lebat, hujan deras ekstrim. Kata-kata merah, 1 hari lagi menuju banjir besar, mengingatkanku bahwa waktu terus berdetak. Aku sudah siap untuk ini. Aku masuk ke setiap situs belanja dan mengubah alamat pengiriman untuk peralatan, bahan bakar, dan persediaan yang tersisa ke rumah lamaku di pedesaan, yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Tidak ada yang tinggal di sana selama bertahun-tahun. Tempatnya terpencil dan tersembunyi dengan baik, tempat transit yang sempurna untuk persediaanku. Tepat setelah aku mengubah alamat-alamat itu, aku mendengar Ethan pergi sambil bersenandung. Aku tidak perlu menebak. Dia pergi menemui Chloe lagi. Dia jadi semakin tidak tahu malu akhir-akhir ini, praktis menempel di sisi Chloe. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya nongkrong di tempatnya, entah memamerkan sistem pembesarannya, atau membantu Chloe merapikan persediaannya yang menyedihkan. Dia tidak tahu kalau aku sudah menggerakkan semuanya. Aku memanfaatkan kesempatan itu, meraih kotak-kotak kosong dan ransel yang sudah kusiapkan, dan langsung mengemudi ke rumah lamaku. Saat aku tiba di desa, aku melihat kurir sedang menurunkan kiriman terakhir di rumah lamaku. Beras, tepung, generator cadangan, dan filter ringkas menutupi tanah. Di sampingnya, ada panel surya dan baterai yang kupesan. Setelah para kurir pergi, aku mengaktifkan sistem pengecilan. Aku mengecilkan setiap persediaan, peralatan, dan perabotan, lalu menumpuknya di dalam kotak-kotak. Lalu aku mengarahkan ke pondok tua, dan melihatnya mengecil seukuran telapak tangan. Aku menyelipkannya jauh di dalam ranselku. Dengan struktur pondok yang utuh, tempat tinggalku di ruang tersembunyi akan lebih kokoh. Setelah semua sudah dikemas, aku pulang dengan mobil membawa kotak berisi semua barangku. Aku menghindari semua orang yang kukenal, dan menyelinap pulang tanpa diketahui. Ethan belum kembali. Dia mungkin sedang membantu Chloe melewati krisis kecilnya. Aku tertawa dingin, menyembunyikan kotak di sudut kamar tidur, dan dengan sabar menunggu hingga tengah malam. Seluruh gedung menjadi sunyi. Pintu kamar tidur Ethan masih terbuka sedikit. Dia pasti menginap di rumah Chloe lagi. Dengan cahaya redup, aku membuka kotak dan mengembalikan setiap barang yang dikecilkan sebelum memindahkannya secara bertahap. Pertama,
Aku membuka pondok di sepanjang satu sisi ruang tersembunyi, menciptakan ruang hidup dasar. Lalu aku memasang panel surya di ventilasi dekat jendela dan menghubungkan baterai dan generator untuk memastikan pasokan listrik stabil. Selanjutnya adalah sistem kelangsungan hidup vital. Aku memasang sistem filtrasi kompak di sudut dan menghubungkannya ke air botol dan tangki air yang kusimpan. Air yang difilter baik untuk diminum dan irigasi. Di bedengan tanah yang sudah kusiapkan, aku menaburkan benih sayuran dan merendamnya dengan air yang difilter. Di sampingnya, aku letakkan kandang mini yang sudah kukecilkan dan kukembalikan, lalu menempatkan anak ayam di dalamnya. Kebun miniku mulai terbentuk. Akhirnya, aku menempatkan tempat tidur, lemari, dan perabotan lainnya, lalu merapikan semua persediaan. Aku memasang lampu darurat di sudut. Saat fajar mulai menyingsing, bungker perlindungan di ruang tersembunyi akhirnya selesai. Ventilasi bekerja sempurna, pasokan listrik stabil, air yang difilter jernih dan melimpah. Bedengan kebun mini penuh kehidupan. Anak ayam beristirahat tenang di kandang mereka. Persediaan tertata rapi. Itu cukup untuk menopangku bertahun-tahun selama kiamat. Aku bersandar di kepala tempat tidur, menikmati semuanya, dan akhirnya merasa tenang. Setengah hari sebelum hujan deras, langit tampak seperti akan runtuh. Angin lembab menerpa jendela, memperingatkan bahwa bencana sudah dekat. Aku melakukan pemeriksaan terakhir bungker perlindungan. Aku mengeluarkan lampu darurat dan bahan bakar cadangan, menjaganya dalam jangkauan mudah. Lalu aku mendengar pintu depan tertutup. Tidak perlu menebak. Ethan sudah pergi ke seberang lorong ke rumah Chloe lagi. Dia semakin lengket akhir-akhir ini, seperti dia ingin tinggal bersamanya. Dia benar-benar tidak peduli padaku atau rumah ini. Aku berjalan ke pintu kamar tidur dan mengintip melalui lubang pintu. Saat Chloe menjawab ketukannya, dia langsung menjadi sangat lembut. Dia membungkuk dan membisikkan beberapa kata padanya, lalu bergegas masuk. Pintu perlahan tertutup, memotong semua suara dari dalam. Aku mengalihkan pandangan, sama sekali tidak terganggu. Aku bisa menebak adegan yang terjadi di dalam. Di kehidupan terakhirku, Chloe dan ibunya mulai memanipulasi Ethan secara halus. Dengan Ethan menawarkan perlindungannya, mereka hanya akan mengambil lebih banyak. Aku bersandar di lemari, diam-diam mendengarkan suara-suara teredam dari seberang lorong. Aku mendengar seluruh rencana keluarga Vance. Ibu Chloe, berbicara lebih dulu. Nadanya sengaja sopan, dibumbui kepura-puraan. Ethan, kamu tidak seharusnya tinggal di sini bersama Chloe. Badai sudah hampir tiba. Kamu harus cepat pulang ke Vanessa. Dia sendirian di rumah. Dia pasti perlu dijaga. Kedengarannya penuh perhatian, tapi setiap kata membelai ego Ethan, mengisyaratkan dia harus memihak Chloe. Dia berhenti sejenak. Ibu Vance mengubah taktik, menurunkan suaranya untuk menyelipkan sindiran halus. Lagi pula, kami juga hampir tidak siap. Kami hanya punya sedikit makanan kering, itu tidak akan bertahan lama. Chloe sangat perhatian. Dia tidak suka merepotkanmu, jadi dia tidak pernah bilang apa-apa. Hati seorang ibu hancur. Dia tampak meratapi persediaan mereka yang sedikit, tapi sebenarnya mendorong Ethan untuk membantu. Lalu suara lemah Chloe terdengar, tercekat oleh air mata, seolah memegang tangan Ethan. Ibu, hentikan. Ethan, kamu harus pulang. Jangan sampai Vanessa salah paham. Aku akan baik-baik saja. Makanan ini cukup untuk kami. Kamu tidak usah khawatir padaku. Dia pura-pura perhatian. Setiap kata menonjolkan penderitaannya untuk memicu naluri protektif Ethan. Benar saja, Ethan menjawab sedetik kemudian, dengan tergesa-gesa dan tegas, suaranya penuh kekhawatiran dan kepastian. Chloe, kamu terlalu tidak egois untuk kebaikanmu sendiri. Aku tidak akan pulang. Aku akan tetap di sini bersamamu. Aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Jangan khawatir tentang persediaan. Aku akan cari jalan. Bahkan jika aku harus membawa semua yang kumiliki, aku tidak akan membiarkanmu kelaparan. Dia tidak pernah menyadari kilatan penuh perhitungan yang muncul di mata Chloe. Aksi ibu anak itu berhasil menipunya. Dia melakukan apapun yang Chloe minta, bersemangat memberikan semua yang dimilikinya. Ibu Vance menambahkan sanjungan sopan lagi. Dia memuji Ethan karena setia dan memperlakukan Chloe dengan baik. Sanjungan itu langsung masuk ke kepalanya. Dia benar-benar lupa bahwa dia punya istri, dan bahwa persediaan keluarganya yang sedikit adalah satu-satunya yang dia miliki untuk bertahan hidup. Suara dari seberang aula mulai meredup. Ethan mungkin sudah mulai membantu keluarga Vance membereskan persediaan mereka yang menyedihkan, sibuk pamer untuk gadis impiannya. Aku tertawa dingin dan kembali ke ruangan tersembunyi, menutup pintu masuk. Ethan sebuta-buta, dengan sukarela masuk ke dalam perangkap keluarga Vance, menganggap kemunafikan sebagai ketulusan, dan manipulasi sebagai kelembutan. Rintik hujan mengetuk jendela. Peringatan badai muncul di ponselku. Hujan deras akan datang dalam 1 jam. Tolong berhati-hati. Udara semakin berat dan lembab. Dari seberang aula, sesekali terdengar desahan Chloe dan suara menenangkan Ethan.
Dia mungkin sedang sibuk berlagak pahlawan untuk gadis impiannya. Dia benar-benar melupakanku. Aku mengeluarkan ponsel dan menelepon Ethan. Dia angkat telepon setelah 2 dering. Aku dengar angin dan bisikan Chloe di belakangnya. Ethan jelas terdengar kesal. Apalagi, aku lagi sama Chloe sekarang. Aku sembunyikan dingin di mataku, dan pura-pura suara cemas dan tak berdaya. Kantor baru manggil aku. Aku harus selesaikan proyek mendesak. Meskipun badai datang, aku harus tetap di sini. Aku tidak akan pulang malam ini. Pastikan kamu kunci semua pintu dan jendela, dan jangan keluar. Itu memberiku alasan sempurna untuk bersembunyi sambil pura-pura peduli, menghilangkan segala kecurigaannya. Benar saja, Ethan tidak curiga sedikitpun. Nadanya langsung cerah. Dia menepisku dengan jawaban singkat. Iya, ngerti. Di kantor aja, jangan khawatir sama aku. Dia tutup telepon sebelum aku sempat menjawab. Mungkin ingin cepat kembali menghibur Chloe. Aku menatap layar gelap, senyum mengejek melengkung di bibirku. Dia selalu begitu jelas dan bodoh. Setelah telepon itu, aku tidak buang waktu lagi. Aku bergegas ke lemari kamarku, membuka aplikasi eksklusif, dan mengaktifkan saklar ruang tersembunyi. Lemari itu perlahan bergeser ke samping, cahaya lembut dari ruang rahasia memperlihatkan bunker perlindunganku. Perlengkapan dan kebun mini di dalamnya sudah siap. Aku menyelinap ke dalam ruang rahasia. Aku mengunci mekanik dalam, lalu menggunakan aplikasi untuk menutup lorong lemari. Dengan keduanya terkunci, tak ada yang bisa masuk. Berdiri di tengah, aku menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan sistem pengecilan. Setelah pusing sejenak, aku perlahan mengecil seukuran ujung jari. Ruang rahasia seukuran kamar mandi tiba-tiba menjadi luas dan lapang. Tempat tidur, lemari, dan peta kebun menjadi sangat besar. Ada banyak ruang untuk bergerak dan beristirahat. Tapi aku tidak lengah. Kehidupan masa laluku mengajariku ini. Sistem aktif bersamaan dengan badai dan kemungkinan akan mati begitu hujan berhenti dan banjir surut. Saat itu terjadi, aku akan kembali ke ukuran normal. Perlengkapan yang dikecilkan akan kembali ke ukuran penuh. Ruang rahasia akan terasa sempit lagi, dan aku akan kehilangan bantuan sistem untuk bertahan hidup. Jadi aku sudah bersiap untuk segala kemungkinan. Alat pertanian dan pengolahan manual ditumpuk di sudut. Bahkan jika aku tidak bisa lagi membesarkan atau mengecilkan, aku bisa merawat tanaman dengan tangan dan mengolah makanan. Aku mengembalikan dan membagi beberapa perlengkapan yang dikecilkan untuk menghindari penumpukan saat sistem mati. Sistem filtrasi dan generator keduanya sudah diuji dalam mode manual untuk memastikan mereka bisa berjalan tanpa sistem, menjaga air dan listrik tetap menyala. Setelah satu inventarisasi terakhir, aku melompat ke tempat tidur kecil. Aku mengintip melalui ventilasi ruang rahasia. Hujan semakin deras. Angin kencang menderu di antara bangunan, dan hujan deras mengguncang kaca. Kiamat telah melepaskan amarahnya. Di seberang lorong, Chloe menjerit dan terisak sementara Ethan memasang suara tenang untuk menghiburnya. Badai itu jelas lebih buruk dari yang mereka duga. Perlengkapan mereka yang sedikit dan sistem pembesaran tidak akan pernah bisa membawa mereka melewati bencana ini. Dalam sekejap, rintik-rintik hujan berubah menjadi hujan deras. Hujan deras menghantam bangunan dan jendela, dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Angin kencang mendorong hujan masuk ke lorong-lorong. Bahkan di dalam ruang amanku, aku bisa merasakan kekacauan di luar. Sistem drainase kota dengan cepat runtuh. Air banjir keruh menelan jalan-jalan. Puing-puing menghantam arus, melempar mobil ke segala arah. Air naik dengan terlihat jelas, menerjang melewati ambang jendela lantai 1. Media sosial sudah meledak. Setiap postingan tentang air dan pemadaman listrik, atau jalan-jalan yang ditutup, kebanyakan orang masih bercanda tentang badai sekali dalam seabad ini, tidak sadar bahwa badai ini akan berlangsung selama 5 tahun. Kiamat baru saja dimulai. Di dalam ruang amanku, itu adalah dunia lain. Aku tetap seukuran ujung jari. Di samping kebun mini, aku menggunakan alat kecil untuk merawat bedengan yang baru bertunas. Kelembaban tanahnya sempurna. Tunas-tunas lembut bersinar dengan kehidupan. Setelah merawat tanaman, aku menaburkan biji-bijian yang dikecilkan di kandang ayam. Anak-anak ayam mematuk dengan lahap, kicauan gembira mereka menenggelamkan badai di luar. Benar-benar damai. Di waktu luang, aku mengeluarkan ponselku dan terhubung ke kamera tersembunyi. Layar langsung menunjukkan keluarga Ethan dan Chloe dalam keadaan menyedihkan. Dalam rekaman dari seberang aula, Chloe meringkuk di sudut sofa, mencengkeram lengan Ethan. "Ethan!" teriaknya. Airnya masuk, aku sangat takut. Akting tidak berdayanya sama sekali tidak seperti topeng gadis baik-baiknya yang biasa. Insting protektif Ethan mengambil alih. Dengan satu tangan melingkari Chloe, dia mengaktifkan sistem pembesaran dan membesarkan sofa. Dia menyelipkannya di ambang pintu untuk menghalangi air. "Jangan takut, Chloe. Sistem akan melindungimu." Tapi sofa yang dibesarkan tidak menutup pintu. Air masih merembes melalui celah-celah, menyebar ke lantai. Tangisan Chloe semakin melengking,
Tapi dia diam-diam menarik kakinya ke sofa. Lalu dia dengan halus menunjuk ke arah roti pipih yang dibawa Ethan. Itu adalah makanan terakhirnya yang tersisa. Ethan langsung mengerti. Dia menggunakan sistem untuk membuatnya beberapa kali lebih besar, dan dengan penuh semangat memberikannya padanya. Chloe, makanlah. Aku akan menjagamu tetap aman. Di kamera lorong apartemen, warga melarikan diri dengan panik ke lantai yang lebih tinggi dan berebut persediaan yang terbatas. 330 kekacauan dan keserakahan menandai awal kiamat. 15 des. Badai makin parah. Air di rumah keluarga Vance sudah setinggi mata kaki. Puing-puing berputar di air keruh. Di layar CCTV, Ethan melihat Chloe panik dan menawarkan untuk membawanya ke atas ke rumah kami. Dia berbalik dan menyuruh ibu Vance menunggu, berjanji akan segera membawa persediaan. Dia lupa itu rumah kami. Mereka berjalan mengarungi air di dalam, dan Ethan segera menutup pintu. Dia dengan cemas bertanya berapa banyak persediaan yang tersisa. Chloe menunduk, bulu matanya bergetar. Suara lembutnya penuh dengan luka. Kami hampir tidak punya apa-apa lagi. Hanya beberapa bungkus kerupuk. Ibu dan ayah menyuruhku menghematnya, dan tidak memberitahumu. Mereka tidak ingin merepotkanmu, atau merusak hubunganmu dengan Vanessa. Dia diam-diam menyeka matanya, tampak tidak egois dan penuh perhatian. Itu tepat mengenai kelemahan Ethan. Aku menonton layar dengan sinis. Rutinitas tarik ulur yang itu-itu saja. Ethan terperdaya oleh akting ini di kehidupan lampauku, dan dia masih tidak bisa menolaknya. Benar saja, Ethan menariknya ke dalam pelukannya. Dia berkata dengan tegas, "Gadis bodoh, kamu tidak perlu sungkan padaku. Selama aku di sini, kamu dan orang tuamu tidak akan pernah kelaparan." Setelah melepaskan Chloe, Ethan melihat apel yang aku tinggalkan di meja kopi. Dia mengaktifkan sistem pembesaran. Cahaya biru pucat menyala, dan apel sebesar kepalan tangan langsung membesar seukuran batu giling, dengan kokoh di atas meja. Aromanya yang kuat memenuhi ruangan, dan pemandangannya menakjubkan. Mata Chloe langsung berbinar. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh apel, lalu dengan cepat menarik tangannya kembali dan bertanya dengan gugup, "Luar biasa. Ethan, ini sistemmu, tapi terlalu mencolok. Bagaimana jika ada yang tahu?" Dia pura-pura khawatir, tapi tidak bisa menyembunyikan keserakahan di matanya. Dia hanya ingin menakar nilai sistem itu. Akting kecilnya menyenangkan Ethan. Dia mengangkat dagunya dengan puas. "Apa yang perlu ditakutin? Aku di sini. Tidak ada yang berani mengambilnya. Ini sistem pembesaran, ia bisa membesarkan apapun 100 kali lipat. Dengan ini, kita tidak akan pernah kehabisan persediaan lagi." Dia mengungkapkan kekuatan penuhnya tanpa berpikir dua kali dan bahkan berjanji untuk terus memasok mereka. Chloe menundukkan kepala untuk menyembunyikan ekspresi liciknya. Suaranya semakin manis. "Ethan, kau luar biasa, tapi aku masih khawatir. Bagaimana jika Vanessa kembali dan marah saat melihat ini?" Dia sengaja menyebutku, sebenarnya untuk menguji Ethan dan memaksanya memihaknya. Aroma manis apel raksasa memenuhi ruang tamu. Chloe menatap buah itu, cukup untuk memberi makan keluarga 3 orang selama berhari-hari. Keserakahan berkilat di matanya, lalu berubah jadi rasa bersalah. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan menggenggam pergelangan tangan Ethan dengan lembut. Ujung jarinya terasa dingin. Suaranya mengandung kegelisahan yang pas. "Ethan, terima kasih. Tapi apel ini besar sekali. Kamu jelas menggunakan sistem itu padanya. Bukankah itu tidak adil pada Vanessa? Jika dia tahu kamu menggunakan sistem itu, dan semua kekuatannya untukku, dia akan hancur. Aku sebaiknya menolak." Dia mulai melepaskan, tampak sakit hati untuk melepaskannya, seolah dia benar-benar peduli padaku. Aku menonton melalui umpan keamanan, hanya merasakan cemoohan. Aksi mundur kecil itu, bahkan lebih licin daripada di kehidupan lampauku. Dia sangat ingin memanfaatkan sistem, tapi berpura-pura tidak mementingkan diri sendiri. Dia tahu persis cara mempermainkan Ethan. Benar saja, Ethan melihatnya sebagai manis dan baik hati. Perhatiannya memenangkan hatinya. Dia meraih tangannya sebagai balasan, suaranya mendesak tapi tegas, semangatnya tidak memberi ruang untuk menolak. "Chloe, jangan khawatir tentang itu. Dibandingkan denganmu, Vanessa tidak berarti apa-apa bagiku. Aku sudah muak hidup dengannya sejak lama. Aku sudah lama ingin merawatmu. Aku dulu tidak bisa melindungimu. Sekarang aku punya sistem pembesaran. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita lagi." Dia semakin bersemangat saat berbicara. Matanya penuh dengan harapan palsu untuk masa depan. Dia tidak pernah menyadari senyum sinis kecil Chloe. Setelah hujan reda,
Aku akan menyelesaikan urusan dengan Vanessa dan mengakhiri hubungan kita. Lalu aku akan tinggal bersamamu dan orang tuamu. Aku akan menggunakan sistem untuk menimbun makanan dan kebutuhan pokok lainnya untukmu. Kamu tidak akan pernah kehabisan. Ethan dengan percaya diri membuat janjinya, mempertaruhkan semua harapan bertahan hidup pada sistem pembesaran dan mengikat dirinya sepenuhnya pada Chloe. Kilatan penuh perhitungan muncul di matanya, tapi dia segera menunduk untuk menyembunyikannya. Bulu matanya yang panjang menyembunyikan kilauan di matanya. Suaranya hampir seperti bisikan, tersekat oleh emosi. Ethan, jangan lakukan ini. Aku tidak bermaksud merusak hubungan kalian. Aku hanya takut. Kiamat ini sangat kejam. Bagaimana jika lain kali ada bahaya? Aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Dia sedikit menengadahkan kepalanya. Air mata berkilau di matanya. Dia tidak menerima janji Ethan juga tidak menolaknya. Dengan kata-kata yang lembut dan rentan, dia membangkitkan naluri perlindungannya. Kata-katanya terdengar seperti pengakuan tulus, tapi sebenarnya itu adalah jebakan yang diperhitungkan, menekan Ethan untuk rela memberikan segala yang dimilikinya kepada keluarganya. Melihatnya seperti ini, hati Ethan sakit untuknya. Dia menariknya erat ke dalam pelukannya, dan menepuk punggungnya dengan lembut. Gadis bodoh, jangan takut, aku di sini. Aku akan selalu di sisimu. Kamu tidak akan pernah menghadapi bahaya sendirian. Jangan khawatir soal persediaan. Aku akan membesarkan semua yang tersisa dan membawanya ke orang tuamu dulu. Lalu aku akan mencari lebih banyak persediaan. Aku akan membawa kalian semua melewati badai ini dengan selamat. Setelah memeluk Chloe dengan lembut sejenak, dia dengan bersemangat berdiri dan mencari di ruang tamu persediaan yang kutinggalkan. Chloe bersandar di sofa, melihat Ethan bekerja, lalu menyeka air mata dari matanya. Ekspresi kemenangan pasti memenuhi matanya. Dia tahu Ethan sepenuhnya di bawah kendalinya. Sejak saat itu, sistem pembesaran hanya akan melayani keluarga Vance. Ethan dengan panik mencari ruang tamu dan menumpuk sisa camilan dan kalengku di sudut. Chloe bersantai di sofa dan dengan santai membicarakan aku, suaranya penuh kepura-puraan khawatir. Ethan, di luar hujan deras. Vanessa sendirian di kantor. Bagaimana kalau dia dalam bahaya? Mungkin kita harus mencoba mencarinya. Ada tatapan penuh perhitungan di matanya. Dia tidak khawatir tentang aku. Dia hanya ingin tahu, apakah aku masih hidup, dan mungkin menghalanginya menjarah perbekalanku. Tanpa menengadah, Ethan mendengus. Nadanya dingin dan kejam. Kenapa repot-repot mencarinya? Banjirnya sangat deras. Dia mungkin sudah mati. Dia meraih beberapa biskuit dan mendekapnya. Wajahnya penuh rasa jijik. Dia tidak berperasaan, dan menolak membantumu. Kalau dia mati, itu sudah pantas. Untung aku di sini bersamamu. Kebencianku padanya yang mendorongku ke kematian masih membara. Kali ini, dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Dia tidak peduli dengan pernikahan kami. Saat Chloe mendengar aku sudah mati, kegembiraan melintas di matanya. Lalu dia dengan cepat pura-pura sedih. Dengan ekspresi penuh duka, dia dengan lembut menarik lengannya. Ethan, jangan berkata begitu. Vanessa adalah jiwa malang yang tidak beruntung. Simpati palsunya. Hanya untuk melunakkan kekejaman Ethan yang terang-terangan. Diam-diam, dia sangat senang rintangan terbesarnya telah hilang. Sekarang dia bisa mengklaim dia dan sistemnya untuk dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, Chloe menundukkan pandangannya lagi. Dengan suara yang semakin terdengar tersakiti, dia mengalihkan pembicaraan kembali ke perbekalan. Tapi orang tuaku menunggu di seberang lorong. Mereka hanya punya beberapa bungkus biskuit lagi. Mereka tidak akan bertahan lama. Dia membuat dirinya tampak benar-benar tak berdaya. Dia ingin memanipulasi Ethan untuk memberikan semua sisa perbekalan kita kepada keluarganya. Ethan sudah melakukan apapun yang dia minta. Sekarang dia tidak ragu. Dia mengaktifkan sistemnya dan memperbesar setiap barang. Jangan khawatir, kita akan membawa semua ini ke orang tuamu. Kalian tidak akan kelaparan. Perbekalan yang diperbesar memenuhi ruangan, hampir setengah ruang tamu. Tepat saat mereka akan memindahkannya, seseorang mengetuk pintu dengan keras. Tetangga kami, Pak Miller, berteriak serak di tengah badai. Ethan, buka pintu. Istriku sekarat. Tolong aku bawa dia ke rumah sakit. Suaranya penuh keputusasaan. Ini adalah satu-satunya harapan mereka. Wajah Chloe menjadi pucat. Dia meraih Ethan erat-erat. Suaranya panik tapi tegas. Ethan, jangan buka pintu. Di luar terlalu berbahaya. Kita hampir tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Kalau kita terseret dalam masalah ini, apa yang akan terjadi padaku dan orang tuaku? Dia menggunakan keluarganya sebagai alat untuk membuatnya merasa bersalah, tanpa peduli apakah tetangga hidup atau mati. Sifatnya yang berdarah dingin terlihat sepenuhnya. Ethan membiarkannya menahannya. Dia melihat sosoknya yang lemah, lalu ketumpukan perbekalan. Tanpa ragu, dia berbalik ke pintu dan berteriak balik. Berhenti mengetuk. Aku punya masalahku sendiri. Cari cara lain.
Tangisan di luar perlahan mereda, hingga badai benar-benar menenggelamkannya. Raungan Ethan baru saja mereda ketika permohonan kembali terdengar di luar. Pak Miller menggedor pintu, suaranya serak dan parau, saat dahinya menghantam lantai. "Ethan, kumohon. Istriku hampir tidak bernapas. Bawa kami ke pertigaan saja." Aku memohon sambil berlutut. Setiap teriakan penuh keputusasaan dan menembus derasnya hujan. Ethan membeku. Dia merayap ke pintu secara naluriah. Keraguan berkelebat di matanya. Setelah bertahun-tahun bertetangga, dia tidak sepenuhnya tak tersentuh. Tapi sedikit hati nurani yang tersisa tidak mampu melawan Chloe. Dia melirik keluar, lalu kepersediaan yang menumpuk di dekatnya, terpecah antara apa yang harus dilakukan. Chloe melihat keraguannya dan matanya langsung berkaca-kaca. Dia mencengkeram lengannya erat-erat, buku jarinya memutih, dan memohon dengan suara genit, "Ethan, aku takut. Kumohon, jangan ikut campur. Banjir besar di luar sana. Bagaimana jika terjadi sesuatu?" Lalu dia mengubah taktik, menekankan setiap kata. "Lagi pula, jika kita menyelamatkan mereka, kita harus berbagi persediaan kita. Orang tuaku menunggu untuk makan. Aku tidak bisa membiarkan mereka kelaparan." Kata-katanya mengenai titik lemah Ethan. Dia selalu mengutamakan keluarga Chloe. Pandangan matanya yang berkaca-kaca mengaburkan penilaiannya, dan keraguannya lenyap. Dia meraih tangan Chloe dan menenangkannya. Tatapannya berubah sedingin es, tanpa sedikit pun emosi. "Jangan takut, kita akan lakukan sesuai keinginanmu. Kita tidak akan membantu mereka." Nada Ethan sudah final. Dia pergi ke pintu dan berteriak, "Sudah kubilang, kita hampir tidak bisa menyelamatkan diri. Cari orang lain saja, berhenti buang-buang waktu di sini." Lalu dia menarik Chloe ke belakang, menghindari pintu yang bergetar, seolah keputusasaan di luar tidak berarti apa-apa. Benturan dan permohonan perlahan memudar, hanya menyisakan isak tangis Pak Miller yang teredam. Hujan deras segera menelan suara itu. Tidak ada suara yang tersisa. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada pasangan itu, tapi di balik pintu yang terkunci itu, kemanusiaan Ethan telah terhapus. Setelah mematikan kamera, aku mengusir dingin di hatiku, dan memanjakan diriku dengan pesta kiamat. Aku mengambil gulungan daging kalengan, sayuran kalengan, dan jamur vakum. Aku memulihkan sedikit air murni, memasang kompor portabel, dan membuat hotpot untuk satu orang. Kuahnya mendidih, memenuhi bunker perlindungan dengan aroma gurih. Dengan saus celup buatanku, itu langsung mengusir kesuraman di luar. Aku memotret hotpot yang mendidih, pamer makanan dan meja bersih. Lalu aku menulis postingan, "Di hari hujan, tidak ada yang lebih nikmat dari hotpot panas." Aku atur agar hanya Ethan yang bisa melihatnya. Karena dia meninggalkanku untuk mati, aku pastikan itu menyakitkan dengan menunjukkan betapa bedanya hidup kita. Ethan dan Chloe meringkuk di ruang tamu, cemas dengan persediaan membesar mereka yang menipis. Saat notifikasi postingan muncul, dia membuka foto itu dan langsung membeku. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam. Berkerut karena iri dan marah, dia kesal karena aku hidup dan nyaman. Dia juga takut aku akan memisahkannya dengan Chloe, dan Chloe akan terluka jika tahu. Dia panik mengirimiku pesan, meminta lokasiku. Saat aku tidak membalas, dia meneleponku berulang kali, tapi tidak ada jawaban. Aku melihat pesannya membanjiri ponselku. Senyum sinis melengkung di bibirku. Aku kirim Ethan foto close-up hotpot, dengan pesan mengejek, "Hotpot di tempat hangat saat hujan ini. Rasanya luar biasa." Sayangnya beberapa orang hanya bisa cemas dengan persediaan sedikit mereka. Pameranku yang terencana tepat menyentuh titik sakitnya. Ethan benar-benar kehilangan kendali. Dia melempar ponselnya dan menggeram, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak tahu di mana aku bersembunyi, jadi dia tidak bisa menyentuhku. Melihat ini, Chloe bergegas menghiburnya, dengan suara lembut namun penuh kepedihan. "Ethan, jangan terlalu marah, dia tidak sepadan." Ethan melemparkan dirinya ke pelukannya, berpura-pura menjadi korban, dan mengeluh dengan isakan tercekat. "Chloe, Vanessa hidup, tapi dia tidak akan membantu kita." Dia bahkan mengirim foto itu hanya untuk mengejekku. Dia kejam. Dia sengaja menggambarkan dirinya sebagai korban, meremehkan kecemburuannya sendiri. Kilatan perhitungan bersinar di mata Chloe, tapi dia pura-pura simpati dan memperkeruh suasana. "Ethan, jangan sedih. Dia keterlaluan, pamer seperti itu. Setidaknya kamu punya aku. Kita akan melewati ini bersama. Lupakan saja dia." Bermain bersama Ethan, dia memicu kebenciannya padaku. Hiburan lembutnya menenangkannya, mengubah amarahnya menjadi kebencian padaku. Dia memeluk Chloe erat, dan berjanji akan tetap bersamanya. Aku mematikan ponselku, mengambil sepotong daging panas, dan tidak merasakan apapun. Kepahitan dan amarahnya tidak lebih dari hiburan di hidup kiamatku. Sandiwara yang dia dan Chloe atur baru saja mulai menarik. Setelah Chloe menenangkan Ethan, persediaannya yang menipis segera membuatnya gelisah. Dia membayangkan Vanessa di suatu tempat,
menikmati hotpot panas, sementara dia dan Chloe menghadapi rak kosong dan kelaparan. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengambil ponsel yang dilemparnya ke sofa, menemukan nomor Vanessa, dan menelepon lagi. Suaranya langsung berubah menjadi menyedihkan. Vanessa, aku tahu aku salah. Dia sengaja melembutkan suaranya, menahan air mata palsu. Chloe dan aku hampir kehabisan makanan. Banjir di luar sangat parah. Tidak ada cara untuk mencari makanan. Kamu punya banyak persediaan. Tolong bagikan sedikit dengan kami. Aku tidak akan pernah memihak Chloe lagi. Aku akan menjadi suami yang baik bagimu. Permintaan maafnya benar-benar palsu, tanpa sedikit pun ketulusan. Itu hanya skema putus asa. Aku mendengarkan akting menyedihkannya, sama sekali tidak tergerak, dan menjawab dengan dingin. Aku tidak punya persediaan untuk dibagikan. Aku hampir tidak punya cukup untuk diriku sendiri. Sebelum dia bisa membantah atau memohon, aku menutup telepon dan memblokir nomornya, mengakhiri kesempatannya untuk memohon lagi. Aku sudah melunasi utangku di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, aku tidak akan pernah lunak lagi padanya. Setelah menutup telepon, aku segera membuka umpan kamera tersembunyi untuk melihat reaksi Ethan dan Chloe. Di layar, Ethan menggenggam ponsel yang terputus. Wajahnya pucat karena marah, dipermalukan oleh penolakanku dan benar-benar tak berdaya. Namun dia tidak pernah menyadari bahwa dia sendiri yang menyebabkan ini. Tak lama kemudian, Chloe membantu ibunya, Ibu Vance, menyeberang dari seberang lorong. Ayah dan putrinya segera bergabung. Mereka bertiga merendahkan suara, tetapi tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Ibu Vance berbicara lebih dulu, nadanya blak-blakan dan penuh perhitungan. Dia menatap Ethan seperti sedang menilainya. Chloe, kamu harus pegang erat Ethan. Sistem pembesarannya adalah penyelamat kita di kiamat ini. Selama dia ada, kita nggak akan kehabisan persediaan. Kita akan selamat. Dia adalah penyelamat keluarga mereka. Setiap kata mereduksi Ethan menjadi alat yang bisa mereka eksploitasi. Ethan duduk tepat di samping mereka, tak sadar akan motif egois mereka. Dia bangga karena mereka menghargainya. Dia merasa semakin seperti penyedia mereka. Dia menegakkan punggungnya, berperan sebagai pria yang bisa diandalkan. Melihat ini, Chloe langsung mengaitkan lengannya dengan Ethan, dan menatapnya dengan penuh bakti lembut. Dia merengek protes. Ibu, saya tidak mengincar persediaannya. Saya benar-benar peduli pada Ethan. Bagi saya dan keluarga kita, dia memperbesar persediaan dan mengurus semuanya. Dia sudah bekerja cukup keras. Bagaimana mungkin saya membebaninya lebih lagi? Kata-kata penuh perhatiannya menghangatkan hati Ethan dan membuatnya semakin setia padanya. Tapi aku jelas melihat kilatan perhitungan di mata Chloe. Dia berhenti sebentar, lalu menambahkan dengan santai, suaranya penuh perhatian. Tapi Ethan susah tinggal sendirian. Biarkan dia tinggal bersama kita mulai sekarang. Lalu saya bisa mengurus makanan dan kebutuhan sehari-harinya. Jika kita bekerja sama sebagai keluarga, kita bisa selamat dari badai ini. Kedengarannya penuh perhatian, tapi dia ingin Ethan terikat pada keluarga Vance, agar mereka bisa terus mengeksploitasi sistemnya. Ayah Chloe, Pak Richard, ikut bicara, memaksakan senyum ramah pada Ethan. Benar, Ethan, pindahlah ke rumah kami. Anggap saja rumah sendiri. Dengan Chloe merawatmu, kami akan tenang. Kami akan mengandalkanmu untuk menghidupi kami. Selesai. Mereka bertiga saling mendukung, menggunakan kasih sayang sebagai rantai, untuk perlahan mengikat Ethan pada mereka. Ethan mengemas barang-barang pentingnya, dan bergegas ke rumah keluarga Vance dengan perbekalan yang sudah diperbesar. Begitu dia membuka pintu, Pak Richard dan Ibu Vance berubah sikap. Semua sikap dingin mereka sebelumnya lenyap. Mereka bergegas menyambutnya, tersenyum lebar dari telinga ke telinga. Ibu Vance dengan cepat mengambil perbekalan itu dan meletakkannya di meja, sambil memujinya tanpa henti. Ethan, kami sudah menunggumu. Ayo, duduklah. Kamu pasti lelah membawa semua ini. Kamu benar-benar mengalami masa sulit. Pak Richard juga mendekat, menepuk pundak Ethan, seolah mereka sahabat karib. Bagus, nak. Kamu laki-laki yang bisa kami andalkan. Dengan kamu di sini, seluruh keluarga kami bisa tenang. Ini rumahmu sekarang, jadi buatlah dirimu nyaman. Keduanya saling mendukung, memuji Ethan, sampai dia pusing. Mereka bahkan tidak menyembunyikan bahwa mereka menganggapnya sebagai sapi perah. Chloe muncul tepat di belakang mereka, dan dengan lembut mengambil sisa perbekalan dari Ethan, sambil menyentuh pergelangan tangannya dengan ujung jari. Suaranya lembut dan penuh perhatian. Ethan, jangan terlalu memaksakan diri. Jangan memaksakan diri demi aku dan orang tuaku. Perbekalan ini akan cukup untuk beberapa waktu. Kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Satu ucapan peduli itu tepat mengenai titik lemah Ethan dan menariknya ke dalam kasih sayang palsunya. Ethan meraih tangannya, wajahnya penuh kekaguman. Tidak masalah, apapun yang bisa kulakukan untukmu, akan kulakukan dengan senang hati. Kilau puas diri terpancar di mata Chloe,
Tapi dia menoleh ke orang tuanya dengan ekspresi gelisah. Sambil menggigit bibir, dia berkata, "Ibu, Bapak, ini juga tidak mudah bagi Ethan. Menggunakan sistemnya untuk membesarkan perbekalan, sangat menguras tenaganya. Mari kita minta lebih sedikit. Kita tidak boleh membuatnya terlalu sulit baginya." Dia terdengar penuh perhatian, tapi sebenarnya dia memberi izin kepada keluarganya untuk membuat lebih banyak tuntutan. Dia terlihat anggun sambil terus memerasnya lebih banyak. Ibu Vance langsung paham. Dia paham isyaratnya. "Chloe baik sekali. Ethan, aku tidak serakah, tapi barang berharga adalah jaminan keamanan sekarang. Bisakah kamu cari emas atau perhiasan, diperbesar? Itu bagus untuk pertahanan. Nanti kita bisa menukarnya untuk perbekalan, dan Chloe akan punya keamanan." Chloe bergegas mendekat dan menarik bajunya sambil merengek. Ethan, aku mau camilan dan makeup. Aku nggak mau pergi tanpa skincare, bahkan di kiamat. Tolong cariin aku." Pak Richard ikut menambah permintaan. "Betul, Ethan. Ambilkan aku beberapa botol minuman keras dan rokok enak. Kita butuh hiburan, bahkan di kiamat. Besarkan mereka, nanti akan tahan lama." Mereka bertiga terus menaikkan standar, dari perbekalan survival ke barang mewah. Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikan keserakahan. Untuk menjaga citranya di depan Chloe sebagai penyayang dan dapat diandalkan, Ethan setuju tanpa berpikir dua kali. "Gak masalah, akan kucari semua yang kamu mau." Dia berbalik dan lari ke tempat lamanya untuk mencari barang-barang yang kutinggalkan. Apapun yang sedikit sesuai, dia proses berulang kali dengan sistem pembesaran. Chloe berdiri di dekatnya dan pura-pura menariknya kembali. "Ethan, cukup, istirahatlah, barang-barang itu nggak penting. Jangan terlalu lelah." Tapi dia tidak punya niat menghentikannya. Matanya malah mendorongnya. Dia tampak menghalanginya, tapi sebenarnya menyemangatinya. Melihat Ethan bekerja, matanya penuh perhitungan. Ibu Vance menarik Chloe ke samping. Lalu dia berbisik sambil tersenyum. "Bagus, anakku. Kamu berhasil membuatnya patuh." Mia memeluk camilan yang diperbesar, tersenyum lebar. Pak Richard berseri-seri melihat minuman keras dan rokok yang diperbesar. Ethan menyerahkan setiap barang. Melihat ketiga Vance, begitu puas membuatnya gembira. Dia tak tahu mereka perlahan mengurasnya. Ethan melakukan beberapa kali perjalanan untuk mengirimkan persediaan. Lalu dia memenuhi setiap keinginan keluarga Vance. Terlalu sering menggunakan sistem pembesaran membuatnya pucat pasi. Dia bersandar di dinding, goyah dan terengah-engah. Matanya cekung, dia hampir tidak punya tenaga untuk mengangkat tangan. Tapi tiga orang Vance hanya peduli menghitung barang jarahan mereka. Ibu Vance bahkan memberinya tas kosong, seolah itu hal yang wajar. "Ethan, istirahat 2 menit, lalu cari lagi di sana. Lihat apa ada barang lain yang bisa kamu besarkan. Kita tidak akan pernah kelebihan persediaan." Dia tidak peduli bahwa Ethan sudah memaksakan diri melebihi batas. Ethan membuka mulut untuk menolak. Tapi kemudian dia melihat tatapan lembut Chloe. Jadi dia menelan kata-katanya. Sejak tinggal bersama keluarga Vance, dia menjadi kuda kerja pribadi mereka. Jika Chloe merasa aksesori rambutnya terlalu polos, dia harus berani hujan, pulang, dan mencari perhiasan untuk dibesarkan. Saat Pak Richard kehabisan minuman keras, meskipun Ethan hampir tidak sadar, dia harus memaksakan diri menggunakan sistem. Saat Ibu Vance ingin lebih banyak makanan kering, dia bolak-balik mengangkutnya dan membesarkannya, tidak pernah berani bermalas-malasan. Hari-hari berlalu dengan penyiksaan tanpa henti. Ethan semakin lesu setiap hari, tubuhnya yang dulu tegap kini merosot. Lingkaran hitam mengelilingi matanya. Bahkan layar cahaya biru redup yang dipanggil oleh sistem itu meredup. Tapi semakin lemah dia, semakin kejam keluarga Vance memanfaatkannya. Lebih hina lagi, mereka berkomplot di belakang Ethan untuk menjual kembali persediaan. "Aku melihat semuanya melalui kamera tersembunyiku." Setiap kali Ethan pingsan karena kelelahan, Ibu Vance diam-diam memilih beberapa kaleng dan kue yang sudah dibesarkan, lalu menghubungi tetangga yang kekurangan makanan, dan menjualnya dengan harga lebih dari 10 kali lipat harga normal. Pak Richard berjaga di pintu, untuk jaga-jaga kalau Ethan tiba-tiba bangun. Saat ibu dan anak itu menghitung barang curian mereka tidak bisa menyembunyikan keserakahan di mata mereka. Mereka tidak peduli bahwa persediaan itu telah menghabiskan seluruh tenaga Ethan. Chloe tahu persis apa yang dilakukan keluarganya, tetapi sengaja pura-pura tidak tahu. Sebaliknya, dia setiap hari mencari cara baru untuk meributkan Ethan. Larut malam, saat Ethan ambruk di sofa, dia membawakannya air hangat, mengelus keningnya dengan lembut, dan berbicara dengan penuh perhatian. "Ethan, kamu sudah melalui begitu banyak. Ini semua salah kami. Kamu harus bekerja keras seperti ini. Saat kiamat berakhir, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita seperti ini lagi." Janji palsunya menjadi rantai yang mengikat Ethan. Sudah terobsesi dengan Chloe, kata-katanya langsung membuat air matanya mengalir. Meskipun seluruh tubuhnya sakit,
Dia menggenggam tangan Chloe dan bersumpah, aku tidak keberatan. Selama aku bersamamu, aku akan melakukan apa saja. Dia tidak pernah melihat tatapan penuh perhitungan yang melintas di mata Chloe. Chloe mengeratkan genggamannya dan memperingatkannya dengan lembut, Ethan, kamu harus ingat ini. Jangan biarkan siapapun tahu apa yang bisa dilakukan sistemmu. Semua orang kelaparan sekarang. Jika ada yang menargetkanmu, kita semua akan dalam bahaya. Kalau begitu aku tidak bisa lagi bersamamu. Dia mengaku khawatir untuk mereka. Tapi dia takut bisnis persediaan ilegal mereka ketahuan, atau orang lain mengincar sistem itu, dan memotong pendapatan keluarga Vance. Chloe benar-benar mengendalikan Ethan. Dia cepat mengangguk, meskipun tubuhnya memberi tanda peringatan. Namun, dia tidak pernah meragukan ketulusan Chloe. Kelaparan sudah membuat para tetangga marah. Setelah keluarga Vance menjual dengan harga selangit, kemarahan mereka semakin bertambah. Lorong-lorong sering bergema dengan sumpah serapah dan keluhan tentang keluarga Vance. Bentrokan sudah dekat. Keluhan di lorong semakin menjadi. Akhirnya meledak suatu sore, saat hujan deras mereda sejenak, lebih dari selusin tetangga, memegang kantong makanan kosong, berkumpul di luar pintu rumah Vance, memukul-mukul pintu dan berteriak. Suara mereka penuh amarah dan keputusasaan yang tertahan lama. Vance, buka pintu. Beraninya kalian merampok kami dengan persediaan dan meraup untung dari bencana ini? Kalian mematok harga 3 kali lipat untuk semangkuk oatmeal. Kalian gak punya hati nurani? Keluarkan persediaannya dan bagi rata, atau kami akan jebol pintunya. Aku menatap monitor keamanan saat kerumunan semakin besar. Beberapa orang berwajah pucat, kurus karena kelaparan. Yang lain mengepalkan tangan kosong setelah ditolak keluarga Vance. Mata mereka penuh dendam. Selama berhari-hari, keluarga Vance telah mengeksploitasi semua orang dengan persediaan yang dibesarkan Ethan, mendorong tetangga mereka ke jurang. Protes ini sudah tidak terhindarkan. Di dalam, teriakan itu membuat Pak Richard naik pitam. Dia membuka pintu dengan keras dan memaki kerumunan, wajahnya merah padam. Berhenti berteriak. Persediaan ini milik kami. Kami bisa mematok harga berapapun yang kami mau. Kalau terlalu mahal, jangan beli. Pergi cari makanan sendiri. Sikapnya yang sombong dan kejam membuat para tetangga kehilangan kesabaran. Beberapa orang di depan mulai mendorong maju, dan kedua pihak saling berhadapan. Ibu Vance bersembunyi di belakang, sementara Chloe berlari ke arah Ethan. Dia mencengkeram lengannya erat-erat, matanya penuh kepanikan pura-pura. Ethan sudah goyah karena terlalu sering menggunakan sistemnya. Dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Saat Chloe menariknya, dia semakin terhuyung-huyung. Meski begitu, dia memaksakan diri berdiri di depan keluarga Vance, berusaha mengintimidasi kerumunan. Mundur, terus begini, kalian akan menyesal. Tapi dengan wajah pucat dan suara gemetar, dia sama sekali tidak mengintimidasi. Saat Richard melihat kerumunan tidak mau mundur dan semakin gelisah, matanya beralih ke Ethan. Dia membentakkan perintah kejam. Ethan, gunakan sistemmu untuk membesarkan panci minyak panas di dapur dan tuangkan ke mereka. Lihat saja apakah mereka masih berani cari masalah. Mendengar kata-kata itu, bahkan Ibu Vance membeku sesaat, tapi dia tidak keberatan. Dia hanya secara naluriah mundur lebih jauh ke dalam apartemen. Baginya, melindungi persediaan mereka 100 kali lebih penting daripada nyawa tetangga mereka. Ethan tersentak, matanya penuh keraguan. Tidak, itu bisa membunuh seseorang. Meskipun keluarga Vance mengendalikannya, dia masih memiliki sisa sedikit hati nurani. Menuangkan minyak panas ke mereka membuatnya mundur secara naluriah. Tapi Richard mendorongnya ke depan dan berteriak, kenapa tidak? Mereka masuk untuk mencuri persediaan kita. Haruskah kita biarkan mereka menghancurkan keluarga kita? Kamu tidak ingin melindungi Chloe? Kata-kata itu mengenai titik lemah Ethan. Dia menoleh ke Chloe di sampingnya. Matanya merah. Gemetar, dia semakin merapat di belakangnya. Suaranya lemah membawa permohonan mendesak. Ethan, sekarang gimana? Orang-orang itu, aku takut. Cepat, lindungi kami. Jangan biarkan mereka menyakitiku. Dia tidak pernah menyebut minyak panas. Dia hanya berpura-pura menjadi korban untuk menekannya, meletakkan setiap keputusan pada Ethan sambil diam-diam membebaskan dirinya. Terjebak oleh tatapan memohon Chloe, dan ditekan oleh Richard, keraguan Ethan perlahan menghilang, digantikan oleh tekad dingin. Dia mengertakkan gigi dan bergegas ke dapur. Beberapa saat kemudian, dia kembali dengan minyak mendidih. Atas desakan Richard, dia mengaktifkan sistem pembesaran. Layar cahaya merah redup berkedip lemah. Panci minyak panas membesar beberapa kali lipat, menjadi tong sebesar drum minyak. Dia berjuang mengangkatnya ke jendela. Ini peringatan terakhirmu. Mundur, atau akan kutuang. Ethan meraung, suaranya pecah karena kegilaan. Tapi para tetangga yang marah telah kehilangan akal. Mereka yang di depan terus menyerang, mengutuk keluarga Vance karena kekejaman mereka. Mata Ethan mengeras. Dia melepaskan genggamannya. Minyak panas mengalir dari jendela,
mengenai 3 tetangga di depan. Jeritan kesakitan memenuhi lorong. Para korban jatuh, menggeliat di lantai, kulit mereka langsung merah dan melepuh. Bau menyengat dari kebakaran memenuhi udara. Tetangga lainnya mundur dalam ketakutan, tapi kemarahan di mata mereka berubah menjadi kebencian dan keputusasaan yang lebih dalam. Seseorang berteriak, matanya merah, "Keluarga Vance, Ethan, kalian monster. Kami akan melawan kalian sampai mati." Chloe bersembunyi di belakang Ethan dan diam-diam mengangkat ujung bajunya. Dia melirik kengerian di luar, dan ketakutan melintas di matanya. Namun dia memeluk lengan Ethan dan terisak, "Ethan, mereka memaksa kita lakukan. Jangan takut, kami tidak sengaja melakukannya." Dengan beberapa kata licin, dia mengalihkan semua kesalahan kepada Ethan dan para tetangga, seolah-olah dia hanya korban tak bersalah. Setelah serangan minyak panas yang mengerikan, keluarga Vance menjadi musuh di gedung ini. Para tetangga sangat marah. Mereka bergantian menjaga pintu mereka, mengganggu mereka sepanjang waktu. Siang hari, mereka melempari pintu dengan batu dan meneriakkan makian. Malam hari, mereka memukul-mukul tembok, melempar sayuran busuk, dan menuangkan air kotor di depan pintu mereka. Mereka bahkan memblokir sebagian besar ventilasi. Keluarga Vance menutup rapat setiap pintu dan jendela dan tidak berani keluar. Keuntungan mereka dari menjual kembali persediaan sepenuhnya kembali menghantui mereka. Aku melihat rekaman keamanan saat keluarga Vance terpojok. Ibu Vance meringkuk di sofa, menghitung beberapa kaleng biskuit terakhir mereka. Penampilannya semakin buruk setiap hari. Pak Richard mondar-mandir di apartemen dengan cemas, sesekali berteriak ke arah pintu, yang malah membuat mereka memukul lebih keras. Mia merengek sedih karena tidak punya camilan. Chloe tidak lagi seperti dirinya yang manis. Alisnya terus berkerut, matanya penuh ketidaksabaran dan perhitungan. Lebih parahnya, Ethan kelelahan karena terlalu sering menggunakan sistemnya. Kemampuan pembesarannya terus mati. Tampilan sistem hampir terlalu redup untuk dilihat. Sumber persediaan terakhir keluarga Vance sudah habis. Pada hari ketiga tanpa makanan, konflik keluarga yang mendidih pun meletus. Ibu Vance membanting kaleng kosong dan berteriak pada Pak Richard, "Ini semua salahmu. Kamu yang memaksa Ethan menuangkan minyak panas itu. Sekarang lihat apa yang terjadi. Semua orang di gedung ini memburu kita. Kita bahkan tidak bisa keluar dan persediaan kita habis. Kita tidak bisa hidup seperti ini." Pak Richard sudah kehilangan kendali. Kata-katanya membuatnya semakin marah, dan dia langsung mengamuk. "Kamu menyalahkanku? Kalau bukan karena pembawa sial Ethan itu, apa kita akan berada dalam kekacauan ini?" Dia menunjuk ke pintu dan berkata dengan kejam, "Sistem sialannya menyebabkan semua ini. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan punya begitu banyak musuh. Sekarang kita harus mengusirnya." Itu akan memberi jawaban pada tetangga dan menenangkan mereka. Mata Ibu Vance langsung berbinar. Dia setuju dengan antusias. "Benar, usir dia. Kita bilang Ethan yang memaksa kita. Ini semua bukan salah kita. Begitu dia pergi, mungkin tetangga akan melepaskan kita." Pasangan itu saling mendukung, benar-benar lupa siapa yang selama ini menjaga mereka tetap hidup dengan sistemnya, dan siapa yang telah mengurasnya habis-habisan. Ethan terengah-engah di sudut. Mendengar kata-kata itu, dia tersentak. Dia mendongak tak percaya. "Apa yang baru kamu katakan? Kamu mengusirku?" Dia bangkit dengan susah payah, matanya tertuju pada Chloe, seolah menunggu dia membantah, untuk membelanya seperti biasanya. Sebaliknya, Chloe memperlihatkan sifat aslinya. Matanya merah, tapi tidak ada rasa peduli seperti dulu. Malah dia mundur setengah langkah dan menghindari tatapannya. Suaranya pura-pura enggan, tapi di baliknya, dingin membeku. "Ethan, maaf. Orang tuaku nggak punya pilihan." Tetangga sekarang marah besar. "Kalau begini terus, keluargaku semua akan mati." Dia melangkah maju dan menyentuh lengan Ethan dengan lembut, memberikan penghiburan kosong. "Kamu sebaiknya sembunyi dulu. Cari tempat sembunyi. Setelah ini reda, aku janji akan mencarimu. Vanessa sangat cakap. Dia pasti punya tempat yang aman. Temui dia, ya. Dia akan menampungmu." Kata-katanya menusuk seperti pisau, menghancurkan ilusi Ethan. Saat itu juga, dia mengerti. Chloe tidak benar-benar enggan. Dia tahu Ethan tidak bisa menemukan Vanessa. Dia ingin memanfaatkannya sebagai pion, mengorbankannya untuk menenangkan massa. Dia telah berbohong padanya sejak awal. Kelembutan, ketergantungan, janji-janji, semua rencana yang dibalut manis. Bagi keluarga Vance, dia hanyalah alat yang dimanfaatkan agar mereka bisa bertahan. Sekarang dia sudah tidak berguna, mereka membuangnya tanpa ragu. Harapan berubah menjadi keterkejutan di matanya, lalu keterkejutan memudar menjadi kekosongan. Dia menatap mata Chloe yang merah dan dingin, wajah tidak sabar orang tuanya, ekspresi tidak berperasaan keluarga itu, dan akhirnya menghadapi kenyataan. Gadis impian yang dia kagumi bertahun-tahun, hanyalah orang munafik yang menyamar. Cinta yang dia perjuangkan mati-matian, hanyalah tipuan yang rumit. Di kehidupan sebelumnya,
Dia meninggalkan Vanessa demi Chloe. Di kehidupan ini, Chloe membuangnya seperti sampah. Ironis sekali. Baiklah. Suara Ethan serak. Dia hanya mengucapkan satu kata itu. Dia tidak membantah. Dia tidak memohon. Ethan terhuyung-huyung ke pintu rumah keluarga Vance. Saat hujan deras yang dingin dan angin kencang menerpanya, membasahi pakaian tipisnya, dan menenggelamkan secercah harapan terakhirnya. Ia menoleh ke belakang, melihat pintu yang tertutup. Pintu itu dulu menyimpan semua harapan dan mimpi cintanya. Kini, pintu itu menjadi batas yang dingin, mengusirnya selamanya dari rumah yang dulu ia korbankan segalanya untuk melindungi. Makian tetangga masih bergema di lorong. Dingin hujan yang menusuk tulang membuat seluruh tubuhnya gemetar. Entah karena dingin atau putus asa, ia tak bisa membedakannya. Ia bersandar di dinding lalu turun ke bawah melewati air setinggi mata kaki. Air keruh membawa puing-puing menghantam kakinya. Pemakaian sistem yang berlebihan telah menguras tenaganya. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pisau. Lingkaran hitam di matanya semakin dalam dan wajahnya pucat pasi. Keyakinan yang dulu diberikan sistem pembesaran kepadanya kini benar-benar hilang. Sekarang ia telah kehilangan semua nilainya. Ia sudah hancur, dibuang seperti sampah. Tanpa tempat tujuan, ia meringkuk di sudut. Hujan deras semakin menjadi. Lapar dan dingin menggerogoti indranya. Ia mengeluarkan ponselnya, pecah saat jatuh, dan mencari nomor Vanessa dengan jari gemetar. Dia satu-satunya harapannya sekarang. Saat ia melakukan panggilan, ia menggenggam ponselnya erat, buku jarinya memutih saat napasnya semakin cepat. Vanessa, tolong, selamatkan aku. Saat aku menjawab, Ethan hancur. Di tengah hujan dan isak tangis, dia memohon dengan memelas. Keluarga Vance mengusirku. Mereka meninggalkanku. Aku di tangga darurat. Aku kedinginan. Aku tak sanggup bertahan. Aku menggenggam ponsel, mendengar permohonannya yang penuh derita. Aku tetap tenang. Aku hanya melunakkan suaraku, pura-pura ragu dan terkejut. Apa? Mereka mengusirmu? Kamu di mana sekarang? Apa kamu kehujanan? Kepura-puraan itu menghantam Ethan saat ia paling lemah, membuatnya berpegang pada kehangatan sesaat itu. Aku di tangga darurat bawah. Vanessa, aku tahu aku salah. Sungguh, tangisan Ethan semakin menyayat, penuh penyesalan yang mendalam. Aku benar-benar bodoh. Aku kira Chloe si munafik itu benar-benar peduli. Aku menganggap kebaikanmu biasa saja. Aku tidak seharusnya memihaknya. Aku tidak seharusnya membiarkanmu mati. Aku tidak seharusnya memberikan segalanya padanya. Aku buta. Aku bajingan tak berperasaan. Maafkan aku. Terimalah aku kembali. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku bersumpah akan memperlakukanmu dengan baik. Dia terus meracau, mengaku, menghitung setiap kesalahan dari dua kehidupan. Suaranya benar-benar tunduk. Hilang sudah kekejaman dingin yang dulu ia tunjukkan padaku. Aku membayangkannya meringkuk di sudut. Wajahnya berlumuran air mata. Tapi aku tidak merasa iba. Dinginnya atap di kehidupan lampauku lebih menghantuiku daripada badai ini. Apa yang menimpanya hari ini adalah balasan yang setimpal. Aku sengaja berhenti sejenak, pura-pura terharu oleh penyesalannya. Suaraku terdengar ragu, mendorong rekonsiliasi. Aku menghela napas. Pada titik ini, sudah terlambat untuk itu. Sejujurnya, Chloe pasti punya alasannya. Dia biasanya begitu perhatian. Kenapa dia mengusirmu tanpa alasan? Mungkin orang tuanya memaksanya. Mungkin dia tidak punya pilihan. Ethan meresapi kata-kataku. Tangisannya perlahan mereda. Suaranya terdengar bingung, tapi sedikit berharap. Benarkah dia tidak bermaksud mengusirku? Di dalam hatinya, obsesinya pada Chloe masih belum sepenuhnya hilang. Bahkan setelah dia mengusirnya, dia memilih percaya pada alasan palsu itu. Pasti itu alasannya. Aku menjawab dengan keyakinan penuh, sengaja memberinya harapan palsu. Kembalilah dan mohon padanya lagi. Bicarakan dengannya. Ceritakan semua yang kamu alami. Dia sangat peduli padamu. Dia akan berubah pikiran. Dia mungkin bahkan menerimamu kembali. Kalian dulu sangat dekat. Dia tidak akan benar-benar meninggalkanmu. Setiap kata memberi makan harapan putus asanya, dan membawanya langsung menuju kehancuran. Benar saja, Ethan percaya. Secercah harapan kembali ke suaranya. Oke. Aku akan kembali dan memohon padanya sekarang. Vanessa, terima kasih. Setelah Chloe dan aku berbaikan, aku akan membalas kebaikanmu, aku janji. Dia menutup telepon dengan tergesa-gesa, seolah menemukan tali kehidupan terakhir. Dia terhuyung berdiri dan merangkak menuju rumah Vances lagi. Aku mendengarkan nada sambung, dengan senyuman dingin dan mengejek. Aku membuka kontak dan memblokir nomor Ethan untuk selamanya. Aku menghapusnya dari semua media sosialku, lalu memblokirnya di WeChat dan SMS, memutus semua cara dia bisa menghubungiku. Aku tahu Chloe terlalu baik. Setelah ditinggalkan, Ethan tidak berguna baginya. Kembali hanya akan membawa lebih banyak penolakan dan penghinaan. Pintu itu sudah tertutup. Aku menyalakan kamera tersembunyi dan melihat Ethan memukul-mukul pintu mereka. Dia terus dengan putus asa memanggil nama Chloe.
Suaranya memohon dan panik, tapi pintu tetap tertutup rapat. Lalu suara kesal Mia terdengar. Pergi, berhenti mengganggu kami. Dasar pembuat masalah, kamu tidak diterima di sini. Tangisan Ethan perlahan melemah, hingga hanya isakan putus asa yang tersisa. Dia roboh ke genangan air di dekat pintu, membiarkan hujan merenggut martabatnya. Aku mematikan kamera, dengan tenang. Ini adalah jebakan maut yang aku pasang untuknya, nasib yang didapat dari pengkhianatan dan kebodohannya. Sejak hari itu, apakah dia hidup atau mati tidak berarti bagiku. Aku hanya harus tetap aman di bunkerku, dan melihatnya tenggelam dalam keputusasaan. Hujan terus mengguyur. Ethan merintih di rumah Vance yang kebanjiran, dan tangisnya memicu kemarahan para tetangga. Mereka sudah menunggu di lorong, gila karena pengawasan dan kelaparan berhari-hari. Lalu mereka melihatnya, terbuang dan hancur. Mereka ingat harga seenaknya keluarga Vance, dan teman mereka yang cacat karena minyak panas. Semua kesabaran dan keputusasaan mereka berubah menjadi amukan pembunuh. Seseorang meraih pipa besi dari sudut, yang lain menggenggam pisau dapur terakhir. Ada yang membawa pendobrak pintu. Lebih dari belasan orang, mata merah, mendekati pintu rumah Vance. Langkah kaki mereka bercampur deras hujan, mendidih dengan amarah apokaliptik. 10,27. Aku menatap layar pengawas saat masa semakin padat. Langkah kacau menendang Ethan ke samping. Dia mengangkat kepalanya lemah, matanya benar-benar kosong. Dia tidak bereaksi terhadap pertumpahan darah yang akan datang. Di dalam rumah Vance, Ibu Vance mengumpat pada kaleng kosong. Chloe gemetar di sudut sofa. Pak Richard menenggak setengah botol terakhirnya. Tak satu pun dari mereka sadar akan ancaman mematikan di luar sampai suara benturan memekakkan terdengar. Pendobrak menghantam pintu yang diperkuat hingga hancur. Hujan es menerobos masuk, bersama teriakan geram massa. Baru saat itu mereka sadar ajal telah tiba. Kalian sampah Vance, mati. Yang pertama masuk adalah tetangga yang terbakar minyak panas. Wajahnya masih penuh bekas luka mengerikan. Dia menerjang Pak Richard, mengayunkan pisaunya. Pak Richard hampir melompat ketakutan. Dia meraih botol dan mengayunkannya, tapi pria itu merebutnya dan menghantamkannya ke kepalanya. Darah langsung mengalir di dahinya. Richard berteriak dan roboh. Sebelum dia bisa bangkit kembali, tak terhitung pentungan menghantamnya. Tulangnya retak di balik teriakannya, menembus hujan deras. Kesombongan dan kekejaman lamanya berubah menjadi permohonan ampun putus asa. Tapi tetangga-tetangga itu buta karena amarah. Mereka tidak berhenti sedetik pun. Ibu Vance roboh ketakutan dan merangkak ke belakang sofa, berteriak, "Ampun!" Tapi seorang tetangga menyeretnya keluar. Mereka meraih rambutnya, dan membanting kepalanya ke tembok. "Di mana belas kasihanmu saat kau untung dari bencana ini? Minyak panasmu hampir membunuh anakku. Sekarang kau akan rasakan bagaimana rasanya." Di tengah makian geram, teriakan Ibu Vance semakin lirih, sampai dia berhenti bernapas. Matanya tetap terbuka lebar, penuh ketakutan dan dendam. Melihat ini, Chloe langsung memasang akting tak berdayanya yang biasa. Lututnya lemas, dan dia jatuh ke tanah. Air matanya bercampur hujan, sambil memohon dengan suara gemetar, "Kumohon, semuanya, kumohon, ampuni aku. Ethan dan orang tuaku yang melakukan semuanya. Aku tidak tahu apa-apa, mereka memaksaku." Dia berusaha tampak lemah lembut lagi, dan meraih lengan baju tetangga, berharap aktingnya bisa menipu mereka. Tapi kali ini, tidak ada yang tertipu. Dipaksa? Saat Ethan membantu menjual persediaan itu, kenapa dulu kau tidak bilang kau dipaksa? Saat kami memohon makanan padamu, kau berpura-pura jadi korban dan menolak, lalu berbalik dan memeras kami. Kau pikir kami buta? Seorang wanita menamparnya keras. Tamparan itu membuat Chloe terhuyung. Aktingnya hancur total. Melihat akting munafiknya, hanya semakin memicu kemarahan tetangga, tinju dan tendangan menghujani dirinya. Permohonan Chloe perlahan berubah menjadi teriakan melengking. Ketakutan menghancurkan kewarasannya. Matanya kosong, dan dia menggumam berulang kali, "Jangan pukul aku. Perbekalan itu milikku. Ethan, tolong aku." Dia benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Dalam kekacauan itu, seseorang tidak sengaja menusuknya. Darah merendam pakaiannya. Dia kejang beberapa kali, lalu diam. Dia mati dengan ekspresi gila yang sama. Aktingnya tidak akan pernah lagi mendapatkan simpati. Di dalam, pertumpahan darah dan kekacauan semakin parah. Para tetangga meluapkan amarah yang terpendam selama bertahun-tahun. Sambil menjarah perbekalan terakhir keluarga Vance, seseorang menemukan kaleng yang disembunyikan di lemari. Orang lain mengambil perhiasan yang diperbesar. Dalam kekacauan, seseorang menemukan apa yang ditinggalkan Ethan di sudut, inang sistem pembesaran. Perangkat itu bersinar dengan lingkaran cahaya merah, dan menjadi rebutan yang diperebutkan semua orang. Pada akhirnya, seorang tetangga bertubuh kekar merebut inang itu,
Dia menyelipkannya di balik bajunya dan menggunakan kekacauan itu untuk menjadi orang pertama yang keluar dari tempat berlumuran darah itu. Aku menatap ketiga mayat keluarga Vance di monitor. Aku melihat rumah mereka digeledah habis dan dibiarkan hancur. Aku melihat Ethan terkulai di sudut seperti mayat hidup. Senyum sinis dingin merekah di bibirku. Chloe bersekongkol sepanjang hidupnya di balik topeng lembut, hanya untuk menjadi gila dan mati dengan kematian mengerikan. Richard dan istrinya dikuasai keserakahan dan memperlakukan nyawa manusia tak berharga. Kejahatan mereka merenggut nyawa mereka. Ethan menyia-nyiakan hidupnya mengejar fantasi, menguras dirinya habis, dan menjadi tidak berguna. Dia melihat semua yang dia lindungi runtuh. Itulah harga dari obsesinya. Aku mematikan siaran pengawasan itu. Bunker menjadi sunyi kembali. Hanya suara anak ayam mematuk di kebun mini yang terdengar. Kontras tajam dengan pertumpahan darah di luar. Akhirnya, tragedi yang lahir dari keserakahan, kemunafikan, dan obsesi berakhir. Dendam kehidupan masa laluku telah terbayar. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah terseret ke dalam lelucon mereka lagi. Yang harus kulakukan hanyalah tinggal di bunkerku, hidup aman melewati kiamat, dan menikmati kedamaian sendirian. Setelah para tetangga pergi, lorong itu berantakan dan penuh darah. Puing-puing tergeletak di air genangan keruh. Bau darah bercampur dengan dingin lembab hujan dan mengendap di udara. Ethan tergeletak meringkuk di sudut. Setelah cukup lama, dia dengan susah payah bangkit. Kemudian dia menatap kosong ke pintu Vance yang terbuka. Di dalam, tergeletak mayat Pak Richard dan Ibu Vance. Chloe meringkuk di sudut. Pakaiannya berlumuran darah, matanya kosong. Kecantikannya yang manis dan lembut sudah lama hilang. Hanya mayat mengerikan dan gila yang tersisa. Pemandangan itu menghantamnya seperti palu godam. Itu menghancurkan ilusi terakhirnya tentang gadis impiannya. Dia dulu melihatnya sebagai lemah lembut dan bijaksana, layak dikorbankan segalanya untuk dilindungi. Pada akhirnya, dia mati dalam kehinaan. Dia ingat mengkhianati Vanessa demi Chloe, menguras dirinya habis-habisan, hanya untuk dibuang. Dia ingat menuangkan minyak mendidih sendiri, meninggalkannya dengan darah di tangannya. Dan sekarang, dia tidak punya apa-apa lagi. Ketakutan dan ketidakpercayaan melandanya, membuat seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Tapi dia bahkan tidak punya kekuatan untuk menangis. Rasa lapar menggerogoti pikirannya seperti air pasang. Tubuhnya yang kelelahan tidak bisa menahan lagi. Pandangannya terus menjadi gelap. Dia terhuyung masuk ke apartemen Vance, mengabaikan darah dan mayat di mana-mana. Matanya terpaku pada sisa-sisa di sudut. Itu adalah potongan makanan kaleng yang ditinggalkan penjara, dan remah-remah kerupuk yang kotor. Bahkan ada remah-remah roti yang bernoda darah. Dia tidak lagi peduli betapa kotor atau menjijikannya itu. Dia melompat dan dengan panik mengumpulkan semuanya, memasukkan ke mulutnya dan melahapnya. Remah-remah tumpah dari sudut mulutnya, bercampur dengan hujan dan air mata di wajahnya. Dia tampak sangat menyedihkan. Laparnya hampir tidak terpuaskan. Ethan bersandar di dinding sementara keinginan untuk bertahan hidup mulai muncul dalam dirinya. Dia ingat pernah membantu beberapa tetangga sebelumnya. Mungkin mereka ingat kebaikannya dan memberinya makanan atau tempat berlindung. Berpegang pada harapan terakhir itu, dia mengusap wajahnya dan terhuyung menuju rumah tetangga di ujung lorong. "Pak Lawson, tolong, buka pintunya. Aku kelaparan. Tolong beri aku sesuatu untuk dimakan. Aku pernah membantumu." Dia mengetuk pintu. Suaranya lemah dan memohon. Hening di dalam, lalu teriakan dingin terdengar. "Pergi, beraninya kau datang ke sini? Saat kau membantu keluarga Vance menaikkan harga seenaknya, apa kau pikir hari ini tidak akan datang? Kau tidak lebih baik dari keluarga Vance. Bawa kotoranmu pergi dari pintuku." Lalu, sesuatu yang berat dibanting ke pintu. Ethan mundur ketakutan, tersandung, dan jatuh ke genangan air. Masih tidak mau menyerah, dia menyeret tubuhnya yang babak belur menuju keluarga lain yang pernah dia bantu. Tapi setelah hanya 2 ketukan, pintu terbuka dengan cepat. Pria di dalam mengayunkan pentungan kayu ke arahnya. "Beraninya kau datang ke sini? Jika kau tidak membantu keluarga Vance menuangkan minyak mendidih, anakku tidak akan terbakar separah itu. Pergi, dekati kami lagi, dan akan kupatahkan kakimu." Pentungan mengenai bahunya. Rasa sakit yang membakar membuatnya meringkuk di lantai. Dia hanya bisa merangkak pergi dalam aib sementara kutukan kejam mengikutinya. Setiap kata menusuk dalam. Dia mendatangi 3 rumah berturut-turut. Beberapa orang menolaknya tanpa ampun. Yang lain mengusir dan memukulinya. Beberapa bahkan mencoba mendorongnya turun tangga untuk menyingkirkan ancaman ini selamanya. Ethan dulu berjalan dengan angkuh dengan sistem pembesaran, sementara keluarga Vance memujinya. Sekarang semua orang memperlakukannya seperti hama. Tidak ada yang mengingat kebaikan yang pernah dia lakukan, hanya semua kejahatan yang dia lakukan untuk keluarga Vance. Hujan deras mulai reda. Para tetangga di lorong menghindarinya,
tatapan mereka penuh rasa jijik. Ethan tak punya tempat tujuan lagi. Menyeret tubuhnya yang babak belur, ia merangkak menuju garasi bawah tanah. Di sana gelap dan lembab, tapi setidaknya tak ada yang mengusirnya. Ia bisa bertahan hidup untuk sementara. Ia meringkuk di dalam kardus di sudut jauh. Ia basah kuyup, dan lukanya berdenyut nyeri. Lapar dan dingin menggerogoti tekadnya, membawanya ke ambang keruntuhan. Ia meringkuk di kardus sambil memeluk lutut, dan dua wajah berputar di pikirannya. Vanessa, lembut namun tegas, dan Chloe, kejam dan bermuka dua. Dia ingat semua yang Vanessa lakukan untuk membantunya melewati 5 tahun kiamat. Dia ingat mendorongnya dari gedung tinggi itu. Dia ingat sikap dinginnya di kehidupan ini. Penyesalan tak berujung menggigit hatinya. Lalu ia ingat kasih sayang palsu Chloe, eksploitasi kejam keluarga Vance, betapa mereka membuangnya seperti pion, dan bagaimana ia menyaksikannya mati mengerikan. Kebencian yang dalam kembali meluap dalam dirinya. Aku menyaksikan melalui kamera tersembunyi di garasi, saat ia terisak tak terkendali di satu momen dan mengertakkan gigi di momen berikutnya. Aku tak merasakan apapun. 1 menit, ia bergumam, Vanessa, aku salah. Berikutnya, ia berteriak, Chloe, aku benci kamu. Akhirnya, ia benar-benar hancur dan terbaring tak bergerak di dalam kardus, hanya napas samar yang menunjukkan ia masih hidup. Inilah takdirnya. Ditinggalkan semua orang, hampir tidak bertahan hidup, diliputi penyesalan dan kebencian selamanya. Aku mematikan kamera dan merawat kebun mini di bunkerku. Tunas muda tumbuh subur, dan anak-anak ayam mematuk dengan puas. Entah Ethan hidup atau mati, itu tak berarti bagiku. Ia hanya salah satu dari banyak penjahat di dunia ini, menuai apa yang ia tanam. Mulai sekarang, aku hanya perlu menjaga tempat perlindungan kecilku dan bertahan hidup di kiamat panjang ini dengan damai. Waktu di ruang aman berlalu dengan tenang. Tanaman layu dan berbunga, ternak berkembang biak. Tanpa kusadari, 5 tahun telah berlalu. Suatu pagi, aku berjongkok di kebun mini, memetik tomat matang. Saat jariku menyentuh tomat yang montok, aku sadar hujan deras di luar tiba-tiba berhenti. Angin tidak lagi membawa air hujan, dan bahkan suara dari ventilasi berubah. Hentakan keras itu hilang. Hanya puing-puing yang berjatuhan dengan bunyi gedebuk lembut. Aku bergegas ke ventilasi dan melihat keluar melalui kaca pengintai yang diperkuat. Air banjir keruh yang dulu menelan gedung-gedung tampak surut, memperlihatkan jalan-jalan yang terkubur lumpur. Rumah roboh dan mobil terbengkalai bertumpukan. Ranting kering, daun, dan sampah kusut menjadi satu. Kota yang dulu ramai kini hancur lebur. Cahaya yang lama hilang muncul di ufuk, mengusir kegelapan selama 5 tahun. Meski udara masih lembab dan apek, akhirnya terasa sedikit lebih segar. Aku menunduk kembali ke ruang aman. Dunia kecil yang kurawat dengan hati-hati kini penuh dengan kehidupan. Di bedeng kebun, sayuran hijau, lobak, tomat, dan tanaman lainnya bergiliran tumbuh, kini syarat dengan hasil panen matang. Di kandang ayam di sudut, 2 kelompok anak ayam awal telah berkembang biak menjadi kawanan ayam dewasa, mematuk dengan puas. Lemari berisi tumpukan makanan kering, daging asap, dan buah serta sayuran kalengan, cukup untuk menopang hidupku untuk waktu yang lama. Selama 5 tahun, sistem pengecilan menjagaku tersembunyi dan aman. Kerja kerasku sendiri membuatku mandiri. Aku bukan lagi wanita tak berdaya dari kehidupan lampau, yang bergantung pada belas kasihan semua orang. Lingkungan luar stabil. Aktifkan fitur pemulihan sistem dan nonaktifkan mode pengecilan. Suara mekanis yang familiar terdengar di kepalaku. Layar sistem biru pucat perlahan muncul, dengan jelas menampilkan 2 opsi, pulihkan dan batal. Aku mengetuk ringan tombol pulihkan. Setelah gelombang pusing singkat, tubuhku yang mengecil perlahan membesar hingga aku kembali ke ukuran semula. Ruang aman itu seketika berubah dari ruang yang sangat luas kembali ke ukuran aslinya yang kompak. Peralatan, tanaman, dan ternak juga kembali normal. Semuanya tetap tertata rapi. Aku merapikan pakaianku, membuka lorong lemari dengan aplikasi, dan perlahan melangkah keluar dari ruang aman. Lapisan tipis debu menutupi kamar tidur. Sinar matahari masuk melalui celah jendela, menciptakan bercak-bercak di lantai. Ini pertama kalinya aku melihat sinar matahari dalam 5 tahun. Aku membuka pintu. Lorong itu sepi. Noda darah tua dan goresan masih membekas di dinding. Barang bekas berserakan menumpuk di sudut. Tanda-tanda kiamat ada di mana-mana. Aku berjalan ke jendela dan mendorongnya terbuka. Akhirnya udara segar masuk, membawa aroma tanah dan rumput. Angin sepoi menyentuh pipiku, menerbangkan kegelapan 5 tahun. Aku menarik napas dalam-dalam. Mataku penuh lega dan tekad. Lalu ponselku tiba-tiba bergetar. Indikator sinyal muncul di layar. Setelah 5 tahun, jaringan kembali. Aku menyalakan ponselku. Banyak pesan dan notifikasi yang belum dibaca bermunculan. Kebanyakan dari orang-orang tercinta yang menanyakan kabar di awal kiamat, lalu berhenti. Aku kembali ke kamar tidur,
dan merapikan persediaan serta dokumen. Aku mengalihkan sistem pengecilan ke mode siaga dan mengambil senjata tersembunyiku. Cahaya matahari membanjiri ruangan, memantulkan tekad di mataku. Selama 5 tahun, aku bertahan dari yang mustahil dan menemukan pijakan dalam keamanan. Kini badai telah usai, dan langit cerah. Aku akan merebut kembali semua milikku, dan di tanah yang terlahir kembali ini, akhirnya memulai hidupku sendiri. Akhirnya kembali ke rumah, aku mengambil disinfektan dan membersihkan setiap sudut dengan hati-hati. Aku menggosok noda darah dan goresan di dinding, dan membuang semua barang yang ditinggalkan Ethan dan Chloe. Setiap jejak pengkhianatan dan rasa sakit terhapus satu persatu. Ruang tersembunyi masih utuh. Tanaman dan ternak di dalamnya tumbuh subur. Keamanan selama 5 tahun yang diperoleh melalui kerja keras dan kecerdikanku sendiri, memberiku kekuatan untuk melepaskan diri dari masa lalu. Aku tidak segera meninggalkan kompleks yang penuh kenangan ini. Sebaliknya, aku mulai merapikan rumah dan menyumbangkan kelebihan persediaan ke pusat bantuan bencana. Kemudian, menggunakan sistem pengecilan, aku memulihkan benih sayuran dewasa yang kutanam di bunker, bersama dengan unggas muda, dan memberikannya kepada para penyintas di sekitar. Itu membantu semua orang membangun kembali rumah mereka. Beberapa orang berterima kasih padaku. Yang lain menyinggung apa yang terjadi pada Ethan, menghela napas tentang bagaimana semuanya berakhir. Aku hanya tersenyum tipis. Dendam lama itu sudah berlalu. Aku menolak membiarkan negativitas itu menghantuiku lagi. Hidup terus berjalan di tengah pembangunan yang sibuk. Puing-puing perlahan dibersihkan dari jalan-jalan. Deretan rumah prefabrikasi berdiri di tempat penampungan sementara. Kota akhirnya mulai terasa hidup kembali. Aku menjual rumah lamaku dan menggunakan uangnya untuk membeli sebuah pondok dengan halaman di pinggiran kota. Aku memindahkan tanaman dan unggas dari bunker ke sana, menggarap ladang yang lebih besar, dan membeli peralatan pertanian dan fasilitas baru. Suatu pagi, aku berjongkok di halaman, menanam benih sayuran baru. Sinar matahari menyelimutiku, hangat dan terang. Angin sepoi-sepoi membawa aroma dedaunan. Suara konstruksi bergema di kejauhan. Itu adalah panggilan awal yang baru. Dinginnya es saat didorong dari gedung itu di kehidupan lampau, 5 tahun berat di kiamat, dan sakitnya pernikahan yang gagal semua lenyap pada saat itu. Akhirnya, aku telah melepaskan diri dari setiap rantai. Aku bukan lagi parasit tak berdaya milik Ethan, juga bukan seorang vigilante yang diliputi kebencian. Aku hanyalah Vanessa, seorang wanita yang bisa membangun kehidupan dengan tangannya sendiri dan mengendalikan masa depannya. Aku berdiri dan menatap ke kejauhan. Langit cerah, dunia mulai hidup kembali. Dari reruntuhan, harapan baru mulai tumbuh. Dan di tanah yang terlahir kembali ini, membawa semua yang kupelajari dari masa laluku, aku akan memulai kehidupan baruku sendiri. Seumur hidupku, aku akan bebas dari semua beban, hidup bebas sesuai keinginanku, selalu berjalan menuju cahaya.